Jakarta 27 Desember 2022. Perkenalkan, saya Disati. Saya kali ini akan beliau adalah Head of Corporate Human Resource dari PT Kresna Graha Investama. Selamat pagi, Pak Erik. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir ya, Pak Erik sudah berkenan gitu ya mengikuti webinar kali ini. Nah, hari ini saya juga ditemani sama Mas Rekal. Mas Rekal ini Senior Talent Consultant di Jobstreet. Selamat pagi, Mas Rekal. Pagi Pak, Mbak Septi, Pak Erik, selamat pagi semuanya, rekan-rekan HRD dan profesional. Baik. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Nah, kali ini webinarnya terkait dengan topiknya akan membicarakan mengenai getting high quality candidate from massive layoff ya. Nah, ini Pak Erik nanti akan yang membawakan materinya ya, Pak Erik. Terima kasih sebelumnya, Pak Erik mungkin boleh ini ya sebelum dimulai trainingnya biar aku infoin dulu ke Bapak Ibu sekalian ya selama trainingnya berlangsung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti nggak perlu catat isi materinya karena nanti semua materinya akan dikirimkan juga karena sudah terrecord juga nanti bisa dilihat juga di website Jobstreet ya. Kalau sudah ada pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa ajukan di kolom Q&A ya atau nanti pas sesi terakhir juga ada sesi tanya jawab nih Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Erik dan juga Mas Rekal gitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, selanjutnya agendanya apa aja? Di sini nanti ada presentasi dari Pak Erik sebagai Corporate of Human Capital dari PT Kresna. Nanti juga ada diskusi dan juga ada Q&A ya, Bapak Ibu. Baik, kalau gitu mungkin bisa aku langsung kasih ke Pak Erik gitu ya, tanpa menunggu lama-lama lagi, biar lebih udah nggak sabar mungkin nih Bapak Ibu sekalian ya, Pak Erik. Ya, boleh. Saya share screen ya. Ya, sebentar ya. Baik, Pak Erik, mungkin boleh dicoba. Belum muncul ya? Belum muncul nih, Pak Erik. Nah, udah, baru. Udah? Udah, Pak Erik sudah muncul. Sudah jalan ya? Oke. Nggak ada masalah ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu, para praktisi HR, selamat pagi. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dalam Morning Talks dengan yang diprakarsai oleh Jobstreet. Hari ini saya sangat senang bisa hadir dan membawakan materi pada akhirnya meskipun ada sedikit tantangan di pagi hari, hampir tidak jadi, namun puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan saya sampai tepat pada waktunya dan saya pada akhirnya bisa untuk membawakan materi dan sharing. Lebih kepada sharing teman-teman karena materinya juga agak cukup tricky dan menantang ya. Kenapa? Karena materinya ini bagaimana mendapatkan high quality ya diskusi pagi ini high quality kandidat dari massive layoff gitu. Oh ya juga sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi Bapak dan Ibu yang merayakannya. Semoga damai Natal beserta kita dan kita menyongsong tahun 2023 dengan harapan baru dan semangat baru di tengah-tengah kondisi yang katanya mau menghadapi resesi. Yang katanya. Oke, so jadi getting high quality candidate from massive layoff ini kita juga harus pahami bahwa massive layoff ini kalau saya bicara mengenai layoff ini banyak penyebabnya, bukan hanya karena dari sisi karyawannya saja, namun bisa saja dari sisi perusahaannya saja. Misalnya seperti merger atau akuisisi yang pada akhirnya merubah strategi bisnis perusahaan sehingga harus mengurangi karyawan karena mungkin terjadinya posisi yang tumpang tindih. Nah, kalau kita bicara massive layoff, kayaknya kita tidak mungkin kalau tidak melihat fenomena yang terjadi saat ini. Teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa banyak startup yang mem-PHK karyawannya. Nah, saya coba diskusikan dengan Jobstreet, kayaknya kita fokusnya lebih ke arah yang kesana aja nih, startup yang lebih berbasis digital teknologi gitu ya, fintech dan teknologi digital. Kalau kemarin kita sempat di era pandemi kita sempat bahas mengenai disrupsi teknologi dan transformasi teknologi.
sekarang tuh ekonomi itu sekarang lebih kepada pasca pandemik dan transisi energi. Orang-orang sekarang sudah banyak yang membicarakan mengenai transisi masalah ke energi yang terbarukan. Nah, apakah itu nanti akan muncul suatu fenomena masalah baru lagi, kita nggak tahu. Tapi yang saat ini masif layoff terjadi di mana-mana, termasuk di perusahaan-perusahaan global seperti Meta Facebook. Ya kan, itu dia mem-PHK sekitar 11.000 karyawan. Amazon juga begitu. Twitter dengan bosnya Elon Musk yang saat ini sudah tidak menjadi CEO lagi, saya dengar ya. Dia mem-PHK-kan sekitar 3.500 orang karyawan. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ada nggak? Ada startup yang PHK karyawan. Sayurbox itu juga. Ruang Guru itu juga sempat masuk tuh. Berapa banyak? Satu sisi mereka PHK, tapi satu sisi mereka meng-hire juga. Nah, itu fenomena yang terjadi. Zenius, Zendit, Shopee 3% karyawannya di-cut. Ajaib 67 orang. Nah, yang lebih heboh lagi GoTo nih. GoTo 13% karyawannya di PHK. Saat ini juga sedang struggling. Nanti kita bahas sedikit ya mengenai itu kayaknya, karena kita bicara masif nih, bukan layoff aja nih. Kalau layoff aja ya oke, kita bisa bicara kasus per kasus. Kalau masif, di mana semua terjadi secara global, kalau saya bisa bilang, mau ibaratkannya ini kayaknya force major layoff ya. Karena ada situasi dan kondisi yang perusahaan-perusahaan lain juga nggak bisa cegah. Ya, nanti kita lihat apa yang menjadi penyebab. Kemudian hari ini kita akan bahas agenda juga apa yang menjadi kebutuhan baik dari sisi kandidat dan dari sisi perusahaan. Nah, dalam hal ini nanti saya juga akan sharing diskusi mengenai sisi dari perusahaan yang menjadi kebutuhannya dan sisi yang dari kandidat apa yang harus dilakukan untuk menghadapi seperti itu. Karena perubahan itu bukan hanya dari kandidat saja menurut saya, nggak fair, tapi organisasi pun juga harus dituntut untuk melakukan suatu perubahan dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, kalau kita stagnan biasa saja dan berpikir bahwa generasi Y ya, generasi Y atau XY membutuhkan pekerjaan, enggak. Kadang-kadang kita juga harus berpikir organisasi juga membutuhkan kandidat yang berkualitas. Kita nanti akan bahas mengenai itu. Nah, yang ketiga, bagaimana menyaring kandidat yang berkualitas dari situasi ini akan lebih banyak nanti diskusinya, lebih banyak hal yang teknisnya. Saya hanya akan merimain dan mengulang, mungkin teman-teman selama ini pasti sering melakukannya. Balik lagi ya, ini saya merimain. Mungkin ada yang sudah melakukannya, atau mungkin ada yang belum melakukannya, atau mungkin dengan cara yang lama, atau saya sudah melakukannya. Nanti saya akan bahas juga dengan teknik-teknik yang growth mindset. Nah, yang keempat ini diskusi kita hari ini mengidentifikasi kandidat yang berkualitas. Kemarin waktu diskusi sama JobStreet, saya sempat tergelitik untuk melihat bagaimana nih ya mengidentifikasi kandidat yang berbohong. Ada nggak sih kandidat yang berbohong? Itu bisa menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri nih. Kita pada saat melamar kerja, kita jujur 100% atau kita ada triki-triki bohong-bohongnya nih. Nah, ntar kita diskusikan bersama. Oke, sampai di situ ada 1, 2, 3, dan 4 poinnya. Nanti kita akan bahas satu-satu, mudah-mudahan waktunya cukup, karena saya diberi waktu kurang lebih sekitar 30 menit pembahasan dan 30 menit untuk sesi tanya-jawab. Saya akan lebih senang kita berdiskusi di materi tanya-jawab, karena di situ akan lebih banyak berkembang pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Oke, tadi saya sudah bahas mengenai apa penyebab masif layoff. Kita bahas mengenai hal yang pertama dulu. Tahun 2021-2022 kita tidak bisa kita lepas dari situasi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan itu sangat merubah semua tatanan kehidupan. Jadi tatanan hidup yang baru, tentunya dalam dunia digital dan industri, itu membuka peluang tentunya ya lebih kepada solusi berbasis teknologi. Contohnya seperti apa? Ya banyaklah, dari sekolah-sekolah semuanya yang nggak pernah di rumah tiba-tiba jadi online. PAUD, sekolah untuk anak-anak gitu ya, yang dulu nggak mungkin nggak ada aktivitas, anak-anak tuh butuh aktivitas, ada tuh, bisa tuh pakai online. Bahkan anak saya itu sudah terbiasa, awalnya terbiasa dengan sekolah online gitu ya, PAUD gitu, aktivitasnya, nyanyinya segala macam. Tiba-tiba ya kan ditambah lagi dengan
easy money policy di berbagai belahan dunia. Itu yang menyebabkan perputaran duit dipaksa, perputaran duit itu supaya lebih gampang. Kebijakan-kebijakan keuangan dilonggarkan, suku bunga diturunkan. Jadi membuka peluang solusi berbasis teknologi itu lebih banyak, terutama teknologi. Sehingga saham-saham perusahaan teknologi melambung tinggi. Banyak perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melantai di bursa. Ya, terakhir itu yang tadi ya, merger antara Tokopedia dan Gojek gitu ya, melantai di bursa. Jebret semuanya. Semua melambung tinggi. Orang-orang berlomba-lomba untuk untuk membeli saham. Nah, tahun 2022 ternyata COVID-19-nya sudah tertangani dengan baik nih. Meskipun saat ini di Cina lagi meledak, tapi di belahan dunia semuanya orang-orang melalui kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin negaranya, semuanya sudah mulai teredam. Mau tidak mau, perusahaan sudah melihat seperti ini, dia harus cepat. Makanya perusahaan-perusahaan yang saat ini tuh memang harus agile, karena perubahannya sangat cepat. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepada teman-teman di HR dan komunitas bahwa beradaptasi, kemampuan beradaptasi itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kandidat. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi. Karena kalau misalnya tidak bisa beradaptasi dengan situasi, termasuk dengan organisasinya, maka semuanya akan berantakan. 2022 itu strategi baru digunakan untuk menghadapi situasi pasca pandemi. Kita sudah berubah mindset-nya untuk menghadapi situasi pasca pandemik, bukan pandemik lagi, itu pasca pandemik. Salah satunya kebijakan-kebijakan di HR aja muncul sekarang hybrid system. Sekarang udah bukan work from home, sekarang udah keluar wacana work from anywhere. Teman-teman bisa work from Labuan Bajo tuh, bisa work from Bali tuh. Ini salah satu ini kan strategi untuk meningkatkan juga membangun sektor-sektor pariwisata. Tapi saya rasa nggak work from anywhere juga kayaknya sektor pariwisata sekarang sudah mulai naik lagi nih gitu loh. Emangnya enak ya cuti di Labuan Bajo sambil kerja? Itu saya sih nggak enak ya. Pokoknya kalau ke Labuan Bajo saya nggak mau diganggu kalau saya ya. Nah, terus siapa sangka nih, nah ini nih yang mempengaruhi geopolitik nih. Nah, di Februari 2022, siapa sangka sih ternyata ada perang Ukraina-Rusia. Nah, itu tuh dahsyat itu. Jadi setelah pandemi orang-orang sedang bersiap-siap untuk melihat, mempelajari situasi strategi apa nih, bagaimana ke depan dan situasi bagaimana. Tiba-tiba ada perang Rusia-Ukraina, Februari 2022. Itu yang mempercepat, mengeskalasi, akselerasi pengetatan dana investasi yang mengakibatkan harga-harga saham teknologi menurun, terutama teknologi. Kalau secara global ya saham-saham semua pada menurun, tapi terutama saham teknologi itu bisa dibilang lumayan drastis. Dan inflasi dunia, apalagi ada isu mengenai resesi di tahun depan 2023, apa yang akan terjadi? Inggris diambang resesi, Inggris 0,3% minus diambang resesi. Semuanya diberikan suatu tekanan-tekanan dengan pemikiran resesi. Pak, kita mau karya wisata nih Pak. Nggak bisa, kita harus kencangkan ikat pinggang. Pak, kita mau mengakrabkan tim. Yuk mengakrabkan tim, masih bagus kita bisa kerja nih. Makanya ada yang menyatakan begini kan, hari gini masih bagus bisa kerja tanpa dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan di PHK. Itu sekarang yang muncul ya, meskipun saya 100% setuju, ya ada yang 50% setuju, 50% nggak setuju, tapi memang kalau kerja tanpa tenang gitu ya, siapa yang senang sih, gitu kan. Nah, dengan inflasi dunia terjadi, konsumsi masyarakat menurun nih, dan itu berimpact kepada perusahaan teknologi dan akhirnya harga saham terdepresi. Nah, teman-teman bisa lihat di berita deh, bagaimana perjuangan, balik lagi ya, salah satu perusahaan startup yang sudah dekakorn nih ya, Goto, yang saat ini sahamnya yang dibuka Rp383 pada awalnya, sekarang terdepresi menjadi sekitar Rp83 atau Rp87 per lembar sahamnya. Nah, kita tidak tahu nih apakah meningkat atau tidak, tapi saya mau katakan begini, sebagai orang yang bekerja di dunia lembaga keuangan, kalau mau beli saham, saatnya beli saham sekarang. Jadi itu Goto lumayan tuh Rp87 tuh. Kita setting aja Rp80, siapa tahu bisa. Atau kalau sampai 50, wah itu udah agak berat juga. Kalau Rp50, kayaknya sahamnya benar-benar sangat-sangat anjlok. Nah, ini yang kita sebut masuk dengan winter. Saya nggak tahu apakah teman-teman
sudah pernah mendengar istilah ini atau baru mendengar, tapi ternyata sekarang dalam dunia digitalisasi, perusahaan digital terutama, kita sedang memasuki musim dingin teknologi. Musim di mana kondisi di mana penurunan minat dan investasi pada dalam teknologi. Jadi kemajuan teknologi dan investasi di bidang AI itu sedang memasuki babak tech winter, musim dingin teknologi. Nah, ini juga diperkuat dengan statementnya Pak Joni Plate, Menkominfo Indonesia, di dalam closing ceremony 4th Indonesian Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional tahun 2022 di Jogja. Menkominfo itu mengatakan bahwa tren penurunan aliran dana startup digital di wilayah Asia saja sebesar 60% year on year dan 33% secara quarter to quarter pada triwulan ketiga 2022. Nah, saya mau mengatakan ini teman-teman bahwa sebagai praktisi HR kita juga harus membaca situasi geopolitik yang terjadi, termasuk hubungannya dengan perang Rusia, termasuk dengan situasi perpolitikan yang ada di dalam negeri. Supaya kita juga update dan tahu strategi-strategi apa yang akan kita gunakan dalam hal kandidat, baik kandidat nanti kita hubungkan dalam kandidat maupun nanti dalam sisi organisasi strategi bisnis untuk strategi baru bisnis untuk kedepannya bagaimana. Nah teman-teman, inilah hal yang menyebabkan salah satunya menjadi massive layoff yang tadi saya sudah sampaikan. Banyak startup terutama di Indonesia maupun di dunia itu melakukan PHK besar-besaran. Nah, kalau dari sisi perusahaan, organisasi kita melihat nih kan, wow banyak sekali nih calon-calon kandidat yang bertebaran dan bermunculan di mana-mana ya. Pasti banyak banget yang cari kerja. Saya nggak tahu nih Job Street pasti punya analisanya nih. Secara statistik nanti Pak Raikal bisa bantu untuk share mengenai banyak kan yang nyariin statistiknya naiknya nih terus di sektor apa nih ya, pasti ada tuh algoritmanya. Terus dari perusahaan kita bisa ibarat kata kita tinggal sebar jala aja, sebar jala tinggal tarik atau mau bagaimana nih kita pilih atau tidak nih. Kita lihat ya sebelum ke sana kita lihat lagi mengenai apa yang menjadi kebutuhan. Tadi agenda keduanya saya mau bahas mengenai apa yang menjadi kebutuhan. Nah, saya ambil data ini dari surveinya Mercer tahun 2021 yang menjadi kebutuhan. Nah, ini dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan para tenaga kerja pada saat dia mencari pekerjaan. Mereka melihat organisasi perusahaan itu seperti apa. Dari dalam bargaining positionnya mereka melakukan ternyata yang mereka inginkan dan para pekerja inginkan itu adalah mengenai job security. Tadi saya sudah bilang ya, kita kerja tanpa dibayangi rasa takut untuk di PHK aja, itu udah bagus gitu. Nah, jadi mereka akan melihat sustainability suatu organisasi. Mereka melihat apakah ke depan ini perusahaan ini bisa nggak paling tidak untuk 5 tahun ke depan mungkin, 10 tahun ke depan atau mungkin bisa nggak tempat ini menjadi tempat yang kami untuk sampai masa pensiun berkarir gitu misalnya untuk beberapa orang. Jadi job security itu menjadi penempatan yang nomor 1. Terus flexibility to work from home. Nah, ini menjadi suatu fenomena baru ya, suatu internal equity yang baru bagi perusahaan dan kandidat mengenai mekanisme work from home nih. Ada perusahaan yang bagus, ada perusahaan yang enak, misalnya gitu ya. Kalau saya hasil diskusi saya dengan teman-teman di sahabat komunitas HR, mereka bilang gaji oke nih, perusahaan itu bagus, tapi nggak ada flexi time-nya, nggak bisa work from home bro. Mereka nggak mau loh. Ya, itu tuh luar biasa juga tuh ya. Wow, work from home itu menjadi suatu hal yang sekarang menjadi another benefit ya. Gitu. Kalau competitive pay sudah pasti. Namun perlu diketahui gini ya, dulu sebelum pandemi competitive pay itu menjadi urutan nomor 1 loh. Ini menurut data Mercer ya, competitive pay menjadi urutan nomor 1. Sekarang setelah pandemi dan menuju ke pasca pandeminya, competitive pay di nomor 3. Tadi yang seperti yang saya bilang ya, gaji sudah oke, perusahaan sudah oke, tapi mereka melihat nggak ada work from home, mereka melihat nggak ada job security-nya, masa depan perusahaan seperti apa, sustainability-nya bagus atau tidak, mereka nggak mau. Kalau mereka bilang job security sudah oke, perusahaannya sudah bagus, bonafit, kuat, mereka punya benefit work from home, ditambah lagi dengan competitive pay, wah itu udah masuk, udah enak. Ya tentunya yang keempat dan kelima itu menjadi policy-policy yang sebetulnya sudah wajar dan
dan sudah normal ya, seperti fair reward practices juga mereka akan lebih mencari kalau ada lebih bagus. Mungkin kalau nggak ada, oke lah, kayak misalnya bonus atau insentif atau apa. Dan yang kelima adalah vacation. Nah, ini time off policies juga ternyata menjadi suatu apa ya, hal yang menjadi pertimbangan juga. Karena begini, orang-orang akan menanya, kalau kita bicara ditetapkan di undang-undang, orang cuti dalam 1 tahun itu adalah 12 hari. Kita bisa main di situ tuh. Misalnya untuk level-level tertentu, 14 hari, 16 hari, 18 hari, gitu. Jadi itu juga menjadi benefit juga bagi perusahaan untuk mengatur, menjadi benefit untuk tawar-menawar negosiasi. Jadi nggak segala sesuatunya itu diukur melalui duit, melalui uang, melalui gaji. Tapi bisa saja teman-teman juga melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita negosiasikan untuk menarik kandidat melalui benefit-benefit nih. Misalnya ada yang menerapkan sekarang kerja sampai hari Kamis, ada yang menerapkan flexibility time-nya 1 kali WFH dalam 5 hari kerja, itu juga ada. Ada yang memang saat ini WFH full, itu juga ada. Nah, itu juga menjadi strategi bisnis, perubahan strategi bisnis bagi perusahaan, di mana mungkin kita udah nggak perlu kantor besar-besar kali ya. Mungkin kita perlu sewa tempat kantor satu ruangan yang untuk town hall aja cukup, atau untuk tenaga administrasi, fotokopi, dan lain-lainnya. Segera kecil itu, yang lainnya kerja dari rumah. Nah, bagaimana pengaturannya dan bagaimana mekanismenya itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ada yang menggunakan HRIS, sekarang juga sudah mulai naik daun juga. Mereka berlomba-lomba untuk memperbarui sistem. Ya, salah satunya tadi menggunakan teknologi AI dari face recognition dan kawan-kawannya. Dan ada hal-hal yang memang orang juga mengeluh. Work from home saya nggak suka. Saya senang kerja ke kantor, tapi saya nggak bisa kerja di kantor. Saya kerja di rumah pusing. Bukannya kerja, saya malah tambah pusing. Harus ngerjain rumah, bantuin di rumah, dan kerjaan. Belum lagi kalau misalnya hal-hal lain seperti ada anak kecil atau ada banyak situasi-situasi, banyak kondisi-kondisi yang menjadi bahan diskusi kami di komunitas HR. Nah, sekarang kalau kita lihat situasi seperti itu, nah tadi agenda berikutnya, diskusi berikutnya adalah bagaimana nih kita menyaring kandidat yang berkualitas dari situasi ini. Saya cuma mau katakan begini, satu, ada bangun employer branding. Tadi saya sudah bahas ya mengenai perusahaan. Sekarang ini kandidat itu benar-benar teliti dalam melihat suatu perusahaan yang ingin dimasukinya. Apalagi ditambah zaman generasi X, Y, Z ini adalah, terutama YZ ini generasi yang native digital. Pada saat kita diterima di PT ABC gitu ya, PT DEFG gitu, mereka akan search di internet, mereka akan lihat profile company-nya, mereka akan cari siapa susunan direksinya, mereka akan mencari profile para pemimpinnya, mereka akan melihat ada apa. Nah, oleh sebab itu employer branding ini akan menjadi sangat penting ya, bukan hanya bagi perusahaan, tentunya juga bagi untuk kandidat, mengenai mencerminkan visi dan misi. Apa nih yang menjadi visi dan misi perusahaan? Banyak perusahaan atau banyak recruiter pada saat melakukan interview itu tidak tahu, pada saat ditanya balik, Bapak Ibu apa yang menjadi visi dan misi perusahaan, mereka nggak tahu, dan mereka nggak bisa jawab, atau mereka jawabnya dengan ngambang. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, kalau kita berbicara di dunia hospitality, ada yang namanya CX, customer experience. Nah, kalau kita berbicara di dunia HR, saya mau tekankan, saya mengenal istilah mengenai EX, yaitu employee experience. Jadi dalam kita organisasi itu, kita juga bukan hanya bisa memberikan kerja, tapi bagaimana experience kita selama bekerja di organisasi itu. Banyak perusahaan-perusahaan seperti Google gitu, kalau saya boleh sebutnya, Google di Indonesia atau Facebook, di tempat yang mereka benar-benar menyediakan tempat-tempat yang memang membuat dalam tanda petik itu karyawan betah lama-lama di kantor. Mereka misalnya bisa saja sediakan kantin karyawan yang gratis, 1 kali makan besar dan selanjutnya free snack kapan saja.
ada juga ruang tempat bermain. Entah itu dibuatkan PlayStation, atau mereka buatkan ada biliar, atau ruang bersantai yang memang tempatnya sangat-sangat interaktif untuk mereka mengadakan meeting ataupun berdiskusi. Jadi mereka dibuat produktif dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Nah, yang kedua, kita lihat. Nah, gunakan informasi yang produktif. Teman-teman, pada saat kita tanpa sadar, pada saat kita mau membuat suatu flyer atau informasi mengenai pencarian kandidat tenaga kerja, banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi yang hanya sekedar mencantumkan hal-hal yang bersifat normatif. Padahal di situ kita harus menggunakan informasi-informasi yang memang produktif dan memang yang dibutuhkan oleh si kandidat. Seperti misalnya informasi mengenai jabatan, itu harus jelas mungkin. Kalau perlu, tambahkan tuh mengenai deskripsi budaya kerjanya. Ini jarang sekali, walaupun dia butuhkan seorang asisten manajer atau manajer digital media manager usia sekian. Belum lagi tantangan ke depan nih. Di Indonesia berani nggak untuk memberikan tenaga kerja dengan usia yang misalnya sudah pensiun tapi masih produktif, sama seperti misalnya di Singapura. Kita masih bisa lihat orang-orang senior citizen yang masih bekerja meskipun usianya sudah pensiun. Ngomong-ngomong usia pensiun, Pemprov DKI Jakarta menetapkan usia minimal pensiun produktif itu 56 tahun nih. Sementara BPJS itu sudah mencapai, kalau tidak salah, koreksi nih kalau saya salah, antara 57 atau 58. Dan tiap 3 tahun akan menambah sampai maksimal usia pensiun itu 65. Jadi teman-teman di sini juga akan banyak terbuka suatu kesempatan bagi tenaga kerja dalam usia produktif. Ya. Nah itu juga menjadi strategi perusahaan juga tuh. Bagaimana kita melihat situasi yang terjadi saat ini gitu, yang terupdate. Kalau gunakan media sosial, kayaknya sini sudah tidak perlu disampaikan lagi ya. Setiap saya lihat di IG, orang-orang bisa ngelihat di IG ataupun dimanapun saja, mereka menggunakan media sosial. Bahkan mereka menggunakan tim kreatif mereka untuk membuat konten-konten, entah itu TikTok, ya, entah atau apa, untuk menjaring kandidat. Mereka melihat, lucu juga nih perusahaannya, bagus juga nih, menyenangkan sekali, karyawannya happy semua ya. Itu adalah persepsi yang dimunculkan, dan itu tidak salah. Ya. Asalkan tetap konsisten, jadi pada saat masuk ke sana tetap happy. Jangan sampai di depan happy, pas masuk ke sana, zong, itu juga nggak bagus. Itu akan cepat sekali menghancurkan reputasi. Bisa saja gunakan jasa pihak ketiga ya, untuk tentunya ini biasanya digunakan untuk posisi-posisi tertentu yang manajerial atau eksekutif. Kita bisa saja gunakan jasa pihak ketiga, dalam hal ini banyak ya, salah satunya juga job search juga bisa tuh. Job search juga harus ini nih, berbenah dan melihat situasi ini nih, gimana nih supaya bisa bersaing dengan jasa pihak-pihak ketiga yang lainnya, juga oke. Ya. Terus nanti, perlakukan kandidat dengan baik dan profesional. Nah, ini teman-teman yang terkadang kita sebagai praktisi HR, tim rekrutmen sering lupa. Ya, mohon maaf nih, saya harus sampaikan secara apa adanya, karena kita masih sering beranggapan bahwa kandidat yang butuh kerja. Padahal kita juga yang butuh kandidat yang bagus. Hanya gara-gara tindakan-tindakan atau hal-hal yang mungkin sepele dari kita yang merepresentatifkan perusahaan dan organisasi, kita kehilangan kandidat bagus. Ya, kita kehilangan kandidat bagus. Contohnya apa? Janjian jam 10. Disuruh tunggu. Oh, Pak, kandidatnya udah datang, Pak. Dari setengah 10. Oke, nggak apa-apa. Setengah 10 dia tunggu. Sampai jam 10 kita temuin. Tapi jangan sampai setengah 10 dia tunggu, jam 11 kita temuin. Dengan alasan apa? Masih meeting. Tiba-tiba datang timnya, Pak, mohon maaf, mau nunggu ya Pak ya, atasan saya lagi meeting. Wah, itu saja sudah menimbulkan persepsi itu. Ini perusahaan kayak gini ya. Oh, gue nggak penting kalau gitu ya. Nah, itu saja sudah bisa menimbulkan persepsi yang seperti itu. Makanya, perlakukanlah kandidat dengan baik dan profesional. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya, mengenai bagaimana kita memperlakukan dan bagaimana nanti dari sisi kandidat yang kita lihat. Terus selanjutnya, nah ini dia. Setelah itu kita lihat bagaimana mengidentifikasi kandidat.
saya bilang ya, menyambung tadi yang perlakuan kandidat dengan baik dan profesional, alih-alih kita langsung datang dengan muka tegang ya, apa kabar, nggak ada senyum, nggak ada apa, kenapa kita nggak mencoba membangun keakraban? Kalau saya pada saat menginterview, melakukan rekrutmen dengan terutama any level, saya akan tanya minimal pertanyaan apa kabar, bagaimana tadi ke kantor, susah nggak? Kamu susah nggak? Naik apa tadi ke sini? Misalnya seperti itu. Itu untuk level-level yang mungkin staff atau staff kita coba membangun keakraban. Oh ya susah ya. Oh, terus parkir di mana? Kan di sini susah nggak dapat parkir. Oh gitu. Oh bisa Pak. Bahkan saya pernah mendapati seorang kandidat yang mohon maaf ya, dia mengalami keterbelakangan mental dan itu ketemu dengan segala keterbatasannya dia bisa sampai ke kantor, itu kita harus apresiasi loh. Teman-teman, ini yang saya mau ajak teman-teman juga untuk melihat bahwa proses mereka untuk sampai ke tempat kita tuh mungkin saja nggak mudah bagi beberapa orang. Mungkin saja mereka berjuang untuk naik kereta di tengah-tengah hujan, dia harus bangun pagi, mungkin dia kepleset jatuh di selokan, kita nggak tahu. Tapi itu tidak bisa menjadikan kondisi itu memang kita harapkan tampil prima, tampil bagus. Tapi kalau ada kondisi yang seperti itu, kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa wah kandidat ini nggak memenuhi syarat. Belum tentu. Kalau kita melihat kandidat yang berkualitas, kita nggak bicara seperti itu. Nah, kita membangun keakraban. Pada saat keakraban itu sudah muncul, maka kita akan bisa membongkar mereka punya kepribadian. Makanya nih saya mencoba menggunakan teknik-teknik coaching dalam hal melakukan interview. Seperti mau mendengarkan. Ya kita mendengarkan benar-benar kita berbicara seperti benar-benar menghargai dan menghadapi orang yang ngobrol, apapun itu ini posisi levelnya loh. Bukan hanya level misalnya manajerial, tapi even staff pun kita harus mendengarkan mereka. Kita harus present mereka. Eye contact terjadi. Jangan sampai pada saat kita interview dia ngomong, kita lihat handphone, kita entah catat apa, terus sebentar ya, saya telepon dulu sebentar, saya telepon dulu. Nggak bisa begitu. Itu saja kita sudah mencerminkan budaya perusahaan. Kalau saya diposisikan dia, saya akan berpikir ini begini HR-nya nih. Wih, kalau HR-nya begini, gimana yang lainnya? Karena HR salah satu fondasi penting dalam hal pembentukan budaya kerja perusahaan. Nah, kalau sampai seperti itu saja, waduh, ini benar nggak nih perusahaan? Kita akan bisa kehilangan kandidat yang bagus loh. Kalau kita mau menyaring kandidat yang berkualitas, mereka akan sangat kritis dalam bertanya. Makanya teman-teman kalau misalnya ada kandidat yang kritis bertanya, itu jangan disalahkan gitu loh. Itu jangan, wah ini anak kritis nih, ini kedepannya nih bahaya nih. Wah ini kedepannya bakal jadi provokator nih. Bukan, kita jangan bisa justifikasi. Justru dengan pertanyaan-pertanyaan kritis begini, mereka itu mungkin saja kemungkinan besar akan menjadi potensial kandidat, gitu ya. Nah, kalau gunakan powerful questioning. Nah, powerful questioning itu seperti apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, bukan tertutup. Misalnya, apa? Ya, dimulai dengan apa? Apa yang menjadi sukacita kamu atau apa yang menjadi concern kamu dalam melihat kehidupan kamu nanti dalam 5 tahun ke depan? Apa yang menjadi goals kamu dalam 5 tahun ke depan misalnya? Atau seberapa besar kamu melihat situasi dalam organisasi ini mempengaruhi kehidupan mental kamu? Misal seperti itu. Bagaimana atau siapa yang berperan besar dalam kehidupan kamu? Atau kapan dan di mana? Pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya. Kita harus mampu untuk memetakan situasi. Nggak perlu lama-lama juga, nggak perlu berjam-jam juga. Justru karena kita menggunakan suatu komunikasi yang efektif, pertanyaan-pertanyaan yang produktif, kita sudah langsung dapat mengidentifikasi apakah kandidat ini berbohong apa enggak. Dan percaya atau tidak, menurut survei yang saya baca, 7% rekrut itu 7% rekrutmen kandidat itu tuh berbohong. Coba kita tanya sama diri kita sendiri deh. Pada saat kita melamar, pernah nggak kita berbohong? Minimal dari gaji deh. Minimal dari yang paling banyak tuh ya, yang berbohong dari angka deh. Ya kan? Markup. Namun perekrut pun sudah tahu itu bohong, tetap direkrut ya nggak apa-apa kalau memang itu berpotensi dan memang kandidatnya bagus. Cuman yang kita mau tekankan di sini adalah
kita harus mendapatkan kandidat yang benar-benar berkualitas yang sesuai dengan budaya kerja. Orang yang di layoff itu belum tentu, orang yang terkena layoff itu tidak semuanya bad performance. Bisa saja orang-orang yang kena layoff itu, mereka merupakan high performance candidate, high performance employee sebelumnya. Namun karena situasi yang tidak bisa dicegah, mereka terkena dapat layoff. Nah, bagaimana kita menyaring ikan-ikan ini, kita jala mereka, dan kita mendapatkan memang benar-benar kandidat-kandidat yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pada saat kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, kita juga bisa mengidentifikasi kandidat, apakah jawaban yang diberikan berbelit-belit nggak? Kalau dia sudah berbelit-belit, ngomong kita nanya A, ngomongnya nyambungnya B, kita nanya C, ngomongnya nyambungnya apa, nggak jelas, berbelit-belit, itu saja sudah 1 poin minus. Kalau saya pribadi, pada saat saya berbicara dengan orang, saya nanya apa, dia jawabnya berbeda, maka itu sudah menjadi tanda tanya buat saya. Itu menjadi satu tanda tanya buat saya. Terus bahasa tubuh yang tidak biasa. Gelisah, gugup, entah main jari-jarinya, entah gigit jari, entah melihat ke kiri, ke kanan, entah dengan mata yang berkedip-kedip, sering berkedip-kedip. Nah, itu merupakan suatu bahasa-bahasa tubuh. Karena menurut teori, 55% body language itu yang salah satu menciptakan komunikasi yang efektif, selain 7% bahasa verbal. Nah, kalau kita bicara, Pak, kalau di online gimana dong, Pak, bahasa tubuh? Bahasa tubuhnya kita gimana baca? Ya gampang. Kalau di online nah, sekarang gini, kalau saya tanya di online, teman-teman pada saat interview di online, open cam nggak? Ini banyak recruiter yang interview itu nggak open cam. Saya mau sampaikan, teman-teman, itu salah, kurang tepat. Itu komunikasi yang tidak dua arah. Kita menuntut kandidat kita untuk open cam, tapi kita sendiri sebagai recruiter yang menginterview, kita tidak open cam. Nah, itu wajib open cam. Dari situ kita bisa melihat apakah mereka cukup tenang dalam menjawabnya, apakah mereka mempersiapkan diri dengan minimal aja, dengan cara berpakaian. Orang-orang sering miss tuh pada saat open cam, ya udahlah, gue pakai apa adanya aja lah, biasa aja. Padahal pada saat kita meeting menggunakan Zoom, misalnya kita meeting di kantor menggunakan Zoom, itu pun etikanya harus open cam dan memang kita siap karena kita kerja. Seperti kita bekerja, cuma bedanya ini di rumah secara online. Itu yang saya mau sampaikan. Overconfidence, ya, overconfidence, terlalu membangga-banggakan diri dia, atau mungkin terlalu membangga-banggakan timnya dia, padahal kami, Pak, bekerja. Nah, menggunakan kata kami, mereka, nah itu juga merupakan salah satu indikasi yang menyatakan belum tentu pencapaian timnya itu oleh dia sendiri. Siapa tahu perannya dia sangat kecil. Siapa tahu tuh memang dia nggak ngapa-ngapain bahkan. Tapi karena ini sudah satu tim, nama dia ada dan dia membanggakan. Nah, coba lakukan dengan explore dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Misalnya apa kunci dari keberhasilan dari tim Anda saat itu? Apa strategi yang digunakan? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah bahas, pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kita bisa melihat itu, kita bisa mengidentifikasi salah satunya kandidat-kandidat yang memang mau kita saring. Nah, tentunya kandidat ini defensif. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kandidat yang aktif, kritis, oke, tetapi kalau misalnya dia feedback pertanyaan-pertanyaan kita dengan cara-cara yang defensif, itu menjadi salah satu indikator bahwa sepertinya kandidat-kandidat ini perlu kita pikirkan ulang. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang defensif itu berbeda ya dengan pertanyaan kita berdiskusi, itu berbeda sekali. Nah, mekanisme yang saya sudah terapkan di tempat saya, pada saat saya melakukan rekrutmen, saya selalu mengajak mereka untuk berdiskusi. Jadi berdiskusi, bukan seperti interview, bukan seperti menginterogasi apalagi. Jadi seperti benar-benar bercerita. Jadi mereka tuh terbuka. Anda akan terkejut dengan sistem seperti itu. Anda akan terkejut dengan bagaimana mereka mulai membuka diri, bagaimana mereka mulai masuk dari zona lampu merah. Ini kalau saya mengibaratkan traffic light, zona lampu merah itu di mana zona kita tidak mau terbuka. Ini kemarin sudah saya bahas juga di sesi sebelumnya.
zona yang kita tidak mau bercerita, dan mereka tiba-tiba mau membuka diri masuk ke zona lampu kuning, dan akhirnya mereka mau menceritakan hal-hal yang mungkin kita tidak perlu untuk diceritakan dalam hal sesi interview. Tapi karena kita mampu untuk melihat, kita bisa melihat mereka nih, kehidupan mereka secara pribadi, bagaimana karakteristik si kandidat itu seperti apa. Itu terbuka semuanya pada saat sesi interview. Nggak perlu lama-lama, maksimal saya biasa 30 sampai 1 jam kalau memang saya ingin menggali lebih dalam mengenai potensial kandidat ini, and that's it, selesai, sudah. Nah, closing itu pun penting. Kalau teman-teman nggak bisa menjanjikan atau melakukan sesuatu yang dijanjikan, jangan menjanjikan sesuatu. Contohnya, saya akan menginformasikan mengenai hasil interview ini kepada Bapak atau Ibu atau Mas dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja ya, atau 10 hari ya. Kita sudah janji loh. Nanti, baik Pak, terima kasih Pak. Nanti melalui apa Pak? Nanti akan kami email atau kami WhatsApp. Dan sampai waktunya, itu nggak pernah dilakukan. Kita mungkin menghadapi 1-2 orang pada saat rekrut, tapi Anda bisa bayangin nggak? Seseorang yang ingin mendambakan suatu pekerjaan itu harapannya itu menunggu-nunggunya itu kayak apa? Makanya ini juga refleksi bagi diri saya dan teman-teman semua. Kalau misalnya di interview, jangan berpegang pada itu. Jadi kalau memang 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak ada kabar, tetap cari dan tetap berusaha, tetap jalankan interview. Yang lain dipanggil. Nanti kalau dipanggil itu gimana? Itu nanti nomor 5 urutannya. Saat ini jalan terus, jangan iya kan 2 minggu, tunggu 2 minggu dikabarin tunggu 2 minggu, nanti setelah 2 minggu saya baru cari lagi. Telat teman-teman, telat, semuanya selesai ya. Jadi untuk teman-teman rekruter, kalau memang tidak bisa lebih baik ngomong seperti ini. Kalau dalam jangka waktu 2 minggu atau 1 minggu, 5 hari kerja tidak ada kabar dari kami, maka itu Anda tidak lolos seleksi ini. Lebih baik sampaikan yang fair dan apa adanya, dibandingkan kami akan sampaikan ya, event itu diterima atau tidak diterima, lolos atau tidak lolos, akan kami informasikan melalui email. Kalau bisa itu lebih baik. Nah, masalahnya, tantangannya adalah kalau kita tidak bisa memenuhi ekspektasi seperti itu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya itu kepada perusahaan, impact-nya itu kepada organisasi ini. Padahal kita tidak punya kebijakan-kebijakan yang teknis seperti itu. Tapi hanya gara-gara kebiasaan-kebiasaan mungkin dari tempat lama dibawa oleh rekruter, sehingga itu menjadi impact yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu sebagai rekruter, teman-teman, mulailah kita juga berbenah diri, karena kalau kita tidak berbenah diri, kita tidak akan dapat kandidat yang berkualitas. Mereka sekarang akan sangat kritis dan sensitif dalam melihat perusahaan, ada organisasi apa yang akan saya masuk. Nah, kalau rekruter sebagai representatifnya organisasi, sebagai brand ambasadornya organisasi, tidak berbenah diri, susah. Kita tidak akan bisa mendapatkan kandidat yang berkualitas. Tentunya sistem-sistem yang lain juga mendukung ya. Remunerasinya juga mendukung, paket-paket yang mendukung, fasilitas kantor juga dibenahi, jangan sampai toilet juga rusak. Saya pernah dapat masuk suatu organisasi yang cukup besar, yang Bonafit namanya, tapi pas masuk di kantornya, saya boleh sampaikan begini ya, itu toilet nggak bisa dipakai, pintunya nggak bisa ditutup, toiletnya bau. Jadi teman-teman kalau misalnya mau interview orang, kalau tempat kita nggak representatif, berbenah diri lah, sebab tidak akan mau. Lokasi saja sekarang berpengaruh. Anda kantornya di mana Pak? Oh, kantornya di Tanah Abang, misalnya gitu ya, kantor Tanah Abang, atau kantornya di mana gitu. Mereka akan memilih tempat yang mungkin daerah Sudirman, yang mungkin daerah SCBD, atau yang mungkin daerah-daerah yang memang kawasan distrik bisnis. Kalau mau di-compare, itu sudah kita masukin dalam suatu analisa diskusinya dalam komunitas HR, bahwa ternyata tempat itu sangat berpengaruh. Nah, apalagi kalau misalnya orangnya datang kerja kantornya begini nih, masuk ke kantor, tempat parkirnya susah. Waduh, ini kalau gue kerja kayak gini nih, bisa 10 menit, 15 menit sendiri nih, parkir mobil nih. Dan itu harus jalannya misalnya jauh, atau misalnya pas lewat depan security-nya pada pakaiannya berantakan, lobby-nya pada berantakan, pada nggak rapi. Nah, itu juga mencerminkan persiapan
bagaimana budaya kerja organisasi itu berjalan. Jadi teman-teman, dari sisi organisasi juga harus berbenah diri. Jadi bukan hanya kita menuntut si kandidat untuk berbenah diri dan meningkatkan kualitas mereka, organisasi pun harus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas organisasi itu sendiri. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan mencapai apa yang dinamakan suatu organisasi yang berkualitas dan sehat untuk menjadi sasaran tembak para kandidat yang berkualitas. Jadi teman-teman, diskusinya sampai hari ini, sampai saat ini ya, sekian dan terima kasih dari saya. Saya berharap nanti ada open discussion, kita bisa tanya jawab dari situ. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Septian. Baik, makasih banyak Pak Erik. Tadi Bapak Ibu sekalian tadi udah disampaikan ya sama Pak Erik apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya waktu mau interview kandidatnya, mulai dari ruangan kantornya, persiapannya segala macam gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga udah pasti tahu nih ya gimana caranya untuk interview, caranya yang benar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya udah pasti sering banget lakuin ya proses interviewnya. Cuman mungkin tadi materi Pak Erik bisa nambah pengetahuannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Gimana caranya untuk interview yang baik dan benar gitu ya, untuk dapetin kandidat yang lebih bagus gitu ya. Nah, next akan dilanjutkan dengan materinya Mas Rekal ya. Mas Rekal udah siap si slide materinya? Oke, boleh. Oke, kalau gitu silakan Mas Rekal. Iya. Mulai ya, langsung. Oke, terima kasih Mbak Septi. Terima kasih juga Pak Erik. Tadi saya mendengarkan gitu Pak ya dan mencermati. Ini kita mirip Pak. Jadi materi saya ini mirip. Benar ya Pak Erik? Kita nggak janjian ya Pak ya. Tapi yang mau saya sampaikan ini tadi udah benar-benar disampaikan Pak Erik. Jadi saya sepertinya akan mengulang. Jadi saya coba akan persingkat. Karena intinya itu sama. Jadi di job street itu selalu kita kembali kepada yang namanya data dan statistik. Jadi kita selalu mau melihat sebenarnya trennya itu berdasarkan data dan statistik seperti apa. Jadi kita bisa setidaknya memberitahukan, menginformasikan dan mengadvise gitu ya, menasihatkan kepada para employer atau rekan-rekan atau partner job street di sini sebenarnya apa sih best practice yang Bapak Ibu bisa lakukan. Sebenarnya seperti apa sih keadaan di job seeker market sekarang. Sebenarnya apa sih yang mesti Bapak Ibu lakukan sekarang. Nah, itulah yang terus kita telusuri dan perjuangkan di job street. Nah, jadi kalau boleh saya sharing screen juga Mbak Septi sedikit. Oke, ini sudah terlihat ya Mbak Septi? Oke, udah muncul nih Mas Rekal. Udah ya. Oke, saya tadi berjanji sebenarnya saya nyiapin cukup banyak data, tapi saya janji sama diri saya ini udah mau akhir tahun, saya nggak mau banyak-banyak bahas data, statistik, angka, presentasi, tapi saya mau sedikit banyak mau menjelaskan gitu, mau memperlihatkan bahwa kami di Job Street percaya yang namanya data dan statistik karena di situ adalah indikator yang paling berarti gitu, yang paling langsung terlihat dan dapat langsung diterapkan dan di actionable begitu. Dan kami di Job Street selalu mau Bapak Ibu langsung bisa menerapkan apa yang terjadi di pasar gitu ya dengan best practice yang ada lalu diterapkan pada rekrutmen proses Bapak Ibu. Nah, begitupun juga hari ini semoga talks kita hari ini bisa menjadi katakan resapan retrospektif gitu ya sehingga bisa melakukan best practice yang tepat gitu untuk kedepannya. Nah, sebelumnya saya mau kembali mengulang sedikit begitu ya. Sebenarnya apa sih yang kita bicarakan hari ini begitu. Jadi kalau boleh saya ulangi sedikit mengenai current employment climate tadi sudah disinggung juga oleh Pak Erik begitu ya. Nah, kebetulan di Job Street kita baru saja melakukan yang namanya Outlook gitu ya, Job Market Outlook di 2022-2023. Nah, ini adalah suatu survei ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini metodologinya itu kita lakukan survei kepada kurang lebih 1.100 plus gitu ya perusahaan dari size yang kecil hingga yang besar. Nah, ini kita nggak usah terlalu teknis karena Bapak Ibu nggak usah khawatir, Job Street selalu ada insight artikel kemudian data dan statistik yang bisa membantu Bapak Ibu maupun resources yang Bapak Ibu bisa dapatkan gitu ya langsung di jobstreet.co.id. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat ke menu yang namanya Insight. Nah, ini ada di situ. Nah, ini semuanya free Bapak Ibu. Jadi ini adalah sekali lagi salah satu yang Job Street lakukan untuk Bapak Ibu di sini untuk sebagai resources agar bisa melakukan rekrutmen yang efektif dan tentunya tepat sasaran. Nah, singkatnya gitu ya. Jadi di sini kita melakukan kurang lebih survei dari sekitar 10 industri yang katakan dominan gitu yang ada di Indonesia. Antara lain ya manufaktur. Ya, mungkin di sini agak kecil, mungkin saya besarkan sedikit gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba melihat gitu ya. Di sini ada
manufaktur, kemudian ada perdagangan, retail, layanan bisnis, IT, dan seterusnya. Intinya ini adalah industri-industri yang ada di Indonesia saat ini yang secara dominan kita coba lakukan survei. Nah, lalu berikutnya apa sih yang kita temukan? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, yang pertama adalah ekspektasi pasar, dan ini kita lakukan di tahun ini gitu ya. Jadi menuju tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat lagi-lagi, mohon maaf ini agak kecil. Di sini intinya adalah pada masa Juli sampai Desember 2022 itu keyakinan atau sentimen employers gitu ya, atau hirer kita sebutnya, pemberi kerja itu ada sekitar 41%. Tadi seperti dicerminkan yang Pak Erik katakan juga gitu ya, namanya massive layoff itu terus berlanjut gitu di awal ataupun pertengahan COVID hingga akhir katakan kuartal kemarin. Itu jadi itu masih terlihat di sini. Nah, namun beranjak ke Januari Juni 23 itu mulai adanya confidence gitu ya kepada market, tentu ditambah dengan adanya yaitu tadi yang Pak Erik juga katakan, adanya perubahan-perubahan model bisnis, adanya transformasi peran, adanya apa namanya investasi yang condong kepada satu industri tertentu gitu ya, di mana tadi Pak Erik sebut ada namanya tech winter. Nah, ini mungkin penyebabnya NFT ya dan Bitcoin ya yang bikin kacau semuanya ya Pak Erik ya. Nah, jadi di situ ada namanya tech winter, sehingga yang dulu percaya atau tidak Bapak Ibu, benar yang Pak Erik katakan, di masa awal pandemi gitu ya, kami di Jobstreet juga menemukan dan mencermati bahwa di industri yang namanya IT, teknologi gitu ya, ataupun fintech, ataupun digital startup dan sebagainya itu memang benar-benar naik signifikan gitu ya. Jadi pada waktu itu peran yang condong mencuat gitu adalah mereka-mereka yang berperan di IT begitu. Jadi nanti kita bisa lihat juga sama-sama begitu ya. Namun di sini intinya adalah membicarakan keyakinan gitu ya, sebenarnya planning rekrutmennya gimana sih para perusahaan-perusahaan ini. Jadi intinya singkatnya 50% dengan mayoritas perusahaan besar ya Bapak Ibu, karena mereka yang akan tentunya lebih spending lebih banyak, meresap tenaga kerja lebih banyak, itu mereka akan menyatakan kembali ke tingkat pra-pandemi. Itu ya, tentunya disertai dengan benefit, fasilitas, ataupun perks gitu ya, ataupun fasilitas-fasilitas yang saat ini pasca pandemi sudah diterapkan gitu ya, tentunya akan menginkorporasi itu semua. Dan sisanya 28% melaporkan kurang lebih sekitar 9 bulan ke depan slowly, tapi akan pasti gitu ya, mereka akan pulih ke tingkat masa pra-pandemi sebelumnya. Nah, di sini lagi-lagi tidak usah terlalu kita perhatikan gitu ya teknisnya. Nah, di sini saya mau ceritakan lalu berikutnya sebenarnya kenapa sih ini terjadi gitu. Tadi Pak Erik dengan concise gitu ya, dengan sangat detail sebenarnya walaupun singkat menyebutkan tentu ada COVID di situ ada juga perubahan apa namanya iklim geopolitikal gitu ya, dan geoeconomical gitu ya, dengan adanya perang, dengan adanya inflasi dan sebagainya, dengan adanya tech winter tadi, hingga akhirnya sekarang kita memasuki pasca pandemi. Nah, percaya atau tidak Bapak Ibu, itu job market di Indonesia itu selalu evolving. Jadi dari COVID pun itu sebenarnya sudah evolving. Sampai masuk ke COVID, sampai akhirnya sekarang pasca, itu terus evolving. Nah, akibatnya kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, lagi-lagi nggak usah terlalu melihat secara detail, saya akan sampaikan singkatnya gitu ya. Intinya adalah 5 fungsi pekerjaan penuh waktu tetap yang paling banyak direkrut dalam masa katakan quarter terakhir gitu ya. Itu ada sekitar 23 sampai 24 orang gitu ya, rata-rata itu adalah admin dan HR. Gitu ya, diikuti oleh akuntansi, penjualan di sini maksudnya sales gitu ya, dan marketing maupun business development, lalu ada yang namanya pemasaran, katakan, dan diikuti oleh teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat teknologi informasi di sini urutan 5. Nah, ketika masa COVID kemarin gitu ya, kami di Jobstreet mencermati bahwa mereka itu ada di posisi 3 Bapak Ibu. Nah, 5 tahun atau 7 tahun sebelumnya IT itu bahkan tidak top 10 begitu. Jadi benar-benar mereka menanjak sangat signifikan gitu ya, baik dari sisi tenaga kerjanya, baik dari sisi katakan kebutuhannya itu benar-benar melonjak, terutama di masa COVID. Nah, namun sebaliknya gitu ya, fungsi pekerjaan penuh waktu yang paling banyak diberhentikan tentunya juga admin dan HR, karena itu yang paling banyak diresap gitu ya. Hampir dari semua elemen perusahaan pasti membutuhkan admin dan HR, fungsi HR. Diikuti oleh logistik. Nah, gitu. Walaupun katanya oh iya kemarin logistik naik daun, betul di masa COVID mereka sangat naik juga signifikan bersamaan dengan IT, namun menuju ke era kembali ke kantor gitu ya Pak Erik ya, tadi Pak Erik juga sudah sampaikan, itu perlahan-lahan menurun kembali. Jadi kebutuhan akan tenaga-tenaga yang bergerak di logistik kembali menurun, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga untuk paruh waktu ini sebenarnya untuk kita samakan gitu ya persepsinya, ini paruh waktu maknanya mereka yang bekerja kurang dari 40 jam begitu.
Nah, di sini lagi-lagi admin gitu yang paling banyak direkrut, diikuti oleh pemasaran, sales, karena mereka sudah menggeliat lagi industrinya dan mereka perlu katakan peran-peran sales untuk kembali untuk memasarkan produknya dan menjual produknya tentu. Ya, diikuti oleh lagi-lagi teknologi informasi, bahkan paruh waktu juga. Itu lagi-lagi saya ingatkan di masa COVID ini mereka ada di top 3. Gitu. Nah, lanjutnya ini yang tadi Pak Erik juga sempat singgung gitu ya, sebenarnya kayak di Jobs sendiri seperti apa sih? Nah, tadi kita lihat sama-sama Bapak Ibu bahwa itu akan menggeliat lagi gitu. Mereka ada yang akan back to 50% pra-pandemic level gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya boleh share sedikit aja gitu bagi ya Bapak Ibu yang mungkin tidak benar-benar memahami gitu ya. Sebenarnya di Jobs itu iklannya berapa banyak sih gitu satu hari ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu mau mencari tenaga IT atau tenaga admin. Contoh saja gitu ya untuk di Jobstreet gitu rata-rata iklan setahunnya gitu ya itu ada sekitar 285.735 itu atau sekitar 23.800 plus per bulan atau sekitar 780 iklan per hari. Nah, jadi itu kurang lebih Bapak Ibu ketika mencari kata ini semua jenis iklan ya Bapak Ibu ya artinya untuk semua posisi. Nah, nanti pembagiannya seperti yang tadi kita lihat sama-sama yang paling banyak direkrut adalah admin. Berarti kalau Bapak Ibu mencari admin di iklim yang saat ini sedang kita berada di pasca COVID gitu ya, Bapak Ibu tentu mungkin akan sekitar berhadapan mungkin sekitar 300-an iklan itu per harinya. Nah, jadi itulah makanya kita di Jobstreet selalu mari kita coba review kembali proses rekrutmen kita, rekrutmen flow kita dari Pak Erik juga tadi sudah menyampaikan bahkan dari sistem screening kita, dari interview proses kita itu semua harus direview. Jadi nggak bisa lagi kita memakai cara-cara yang 5 tahun yang lalu gitu ya, percaya atau tidak dalam kapasitas saya masih ketemu dengan para recruiter, para HRD, user, hiring manager yang masih insist gitu memaksa, oh ya kita udah 5 tahun bertahun-tahun menggunakan prosesnya begini Pak gitu, kita nggak mau merubah lagi. Nah akhirnya mereka cukup struggling dan cukup challenging untuk mendapatkan katakan kandidat yang mereka inginkan gitu ya, bukan saja mendapatkan kandidat tapi yang mereka inginkan. Nah lalu berikutnya how do we handle this gitu. Jadi how do we go about doing this gitu. Bagaimana kita melakukan ini gitu supaya tepat. Yang pasti kita harus mereview. Tadi Pak Erik juga sudah menjelaskan dengan sangat jelas gitu clear ya. Kita harus adapt. Ya di sini sering banget kita mendengar kata pivot gitu. Pivot. Nah, itu kan model bisnis ya. Oh, pivot dari yang tadinya manufaktur tiba-tiba mereka juga punya divisi e-commerce. Yang tadinya IT tiba-tiba mereka sekarang punya retail gitu. Nah, itu pivot. Nah, di HRD percaya atau tidak Bapak Ibu yang saya amati gitu ya dari pengalaman saya sejauh ini banyak sekali dari mereka yang nggak cuman hanya merekrut gitu. Jadi mereka juga ibaratnya peran mereka itu evolving gitu loh. Jadi bukan cuman cari orang lalu interview lalu undang-undang, tapi mereka juga harus memahami ya visi misi, kultur perusahaan, lalu peran itu sendiri gitu. Bagaimana menjual ya dalam tanda kutip menjual peran itu kepada kandidat agar kandidat itu tertarik. Nah, kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Intinya adalah singkat saja gitu ya Bapak Ibu, kita perlu sadari bahwa kandidat sekarang itu tadi Pak Erik juga bilang sudah melek teknologi, mereka native digital user gitu. Jadi bukan cuman baca iklan, kalau zaman saya cuman baca koran gitu ya, habis itu ngelamar selesai. Nah kalau zaman sekarang mereka itu mendapatkan informasi mengenai suatu lowongan atau suatu perusahaan itu melalui pasti website. Lalu ada apps namanya. Lalu tentunya iklan lowongan, apakah itu job portal, apakah itu surat kabar, apakah itu forum, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya tentu event-event, webinar, ataupun publicity event gitu ya yang sebuah perusahaan lakukan untuk tadi itu, gitu ya, untuk mencari, untuk menggait perhatian para kandidat agar mereka melirik perusahaan kita. Nah, ada lagi yang namanya email job alert. Nah, ini umum dilakukan gitu ya bagi sebuah job portal gitu atau misalkan social media itu umum sekali mereka melakukan email job alert. Dan tentu yang berikutnya adalah word of mouth. Nah, percaya atau tidak, word of mouth ini masih menjadi salah satu apa ya, yang kadang-kadang tidak dipertimbangkan begitu. Padahal kalau Bapak Ibu sadarin gitu ya, anak-anak sekarang mungkin dari kita juga melakukan itu gitu ya, kalau kita mau mencari suatu produk atau kita mencari suatu katakan service atau kita mau mencari restoran gitu ya, pasti kita mau tahu dulu restoran ini berapa bintang. Gitu. Restoran ini berapa yang nge-likes gitu ya, berapa yang upvote dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita membuat keputusan yang inform gitu, yang benar-benar semua orang sudah melihat ini, membaca ini dan memberikan masukan-masukan sehingga kita bisa membuat keputusan. Nah, itulah sekarang realitanya dan fenomena di generation milenial dan generation mungkin digital generation ini mereka selalu crowdsource gitu. Jadi mereka mau tahu peersnya mereka, teman-teman mereka itu apa sih yang mereka bicarakan mengenai perusahaan ini begitu ya.
Dan tentu terakhir adalah media sosial dan video-video streaming, kemudian publication, kemudian channel-channel lainnya gitu yang mempromosikan baik perusahaannya, baik produk-produknya maupun suasana perusahaan maupun katakan bisnis-bisnisnya gitu. Jadi inilah channel-channelnya sehingga HRD itu nggak bisa lagi cuman mikir hanya oh ya saya mau bikin iklan, saya mau merekrut 2 orang, besok bikin iklan ngedraft di Word. Padahal Bapak Ibu kandidat itu melihat dari berbagai aspek. Perusahaan ini punya website nggak? Perusahaan ini ada apps nggak? Teman saya tahu nggak perusahaan ini? Teman saya pernah menilai rating perusahaan ini 1. Tanya dia gitu. Nah akhirnya kita miss gitu ya bahwa kita tidak menangkap itu dengan cepat sehingga mereka mencari tahu dari orang lain. Nah, jadi kurang lebih journey-nya singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada seorang kandidat gitu ya, mereka melihat iklan lowongan, lalu mereka start melamar iklan kita gitu ya, iklan Bapak Ibu yang ditayangkan, lalu mereka menunggu respon. Nah, kira-kira responnya seperti apa? Ada nggak interaksi dari pihak HRD-nya? Ada nggak email gitu? Ada nggak call gitu ya? Lalu berikutnya baru mereka interview dan terakhir mereka onboarding. Nah, inilah kurang lebih journey-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada yang langsung dipotong begitu ya. Karena kan sekarang ada yang proaktif gitu ya. Itu baik sekali gitu. Jadi mereka langsung menelpon kandidat. Nah, gitu ya. Salah satunya menggunakan di Jobstreet ada yang namanya resume search atau talent search. Itu benar-benar langsung kita call kandidatnya dan kita discuss dengan kandidatnya. Nah, itu membypass beberapa step. Nah, tapi secara umum gitu journey kandidat adalah seperti ini dan masing-masing ini semua ada pitfall-nya, ada negatif, ada plusnya. Jadi kita mesti awas juga. Nah, intinya adalah yang mau kita tahu adalah so how to win the best candidate. Intinya bagaimana sih kita bisa melakukan ini agar tepat sasaran gitu. Nah, sebelumnya nggak ada yang namanya one size fit all gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami di Jobstreet selalu menekankan semua peran itu berbeda-beda kebutuhannya, benefitnya, attraction factor-nya, kemudian daya tariknya, benefitnya, bahkan sampai job scope dan job specification-nya itu berbeda-beda. Dan semua itu perlu benar-benar direview secara matang sehingga ketika kita menayangkan sebuah iklan benar-benar mengkomunikasikan dan menyampaikan semua poin-poin agar kandidat itu paham bahwa ini adalah pekerjaan untuk saya. Ini benefit yang saya cari. Inilah perusahaan dengan budaya yang saya impikan. Kayak gitu ya kurang lebih. Hingga kurang lebih singkatnya sih yang pasti melakukan employer branding tadi Pak Erik juga sudah singgung itu penting sekali Bapak Ibu apalagi di masa pasca COVID seperti ini gitu ya. Diikuti pasti membuat perencanaan. Nah ini nggak usah khawatir gitu ya perencanaan internal Bapak Ibu dengan perusahaan pasti akan dilakukan. Namun yang lebih penting juga ketika Bapak Ibu misalkan tertarik untuk bekerja sama dengan Jobstreet selalu diskusikan. Kami ada plan misalnya dalam quarter ke depan meng-hire berapa posisi, perannya apa saja, kira-kira solusi apa yang tepat untuk kita. Karena kami pasti dapat memberikan saran, advice, insight maupun katakan memberikan ya mungkin sesuai dengan yang Bapak Ibu cari begitu ya khusus untuk rekrutmen tersebut. Nah, tentunya yang berikutnya membuat iklan yang powerful dan personalized ini yang tadi benefit yang disampaikan yang sesuai gitu, yang relevan, yang dicari. Tadi Pak Erik ada sempat singgung dulu sebelum COVID mereka carinya gaji gitu ya, sekarang carinya yang flexible hybrid working environment dan itu betul. Dan itu yang kita temukan sekarang, kandidat itu tidak lagi mencari gaji yang kompetitif, tapi mereka terus mencari-cari benefit lainnya untuk menemukan apa sih yang sebenarnya ditawarkan perusahaan A, perusahaan B, padahal ini kan posisi sama semua, tapi saya mau tahu dari perusahaan A apa, perusahaan B apa, karena ujung-ujungnya kandidat itu pasti akan membaca yang membuat mereka tertarik dahulu. Lalu yang berikutnya memahami kebutuhan, skill, dan pengalaman yang dibutuhkan user. Nah ini kritikal nanti saya akan singgung sedikit, nggak terlalu banyak, tapi ini kurang lebih bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat step gitu ya, simple step, bagaimana sih meng-approach kandidat secara proaktif. Ya, dan terakhirnya tentu proaktif rekrutmen sendiri. Oke, nah tadi Pak Erik sempat menyinggung benefit-benefit. Lagi-lagi di Jobstreet kami selalu menggunakan data dan analisa serta statistik. Di Jobstreet ada yang namanya loss of attraction. Itu adalah sebuah survei yang mendalami attraction factor atau faktor daya tarik bagi seorang kandidat untuk melamar kepada sebuah pekerjaan begitu ya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu lagi-lagi bisa melihat insight-nya. Kita sering banget membahas itu di Stick Talks gitu ya di Morning Talk kita ini. Dan bagi yang belum pernah melihat, mungkin coba nanti ke jobstreet.co.id, masuk ke insight, di situ ada semua. Nah, ini kurang lebih yang dibahas di Loss of Attraction adalah semua attraction factor yang biasanya relevan bagi kandidat di Indonesia. Nah, tadi Pak Erik bilang, oh sekarang harus ada hybrid work, oh sekarang harus punya PlayStation room atau games room, oh sekarang harus bisa WFA dan sebagainya. Dan ternyata tidak cuma itu Bapak Ibu, ada yang namanya reputasi, ada yang namanya lokasi, itu semua penting. Ada yang namanya CSR, di sini tanggung jawab sosial. Nah, jadi Bapak Ibu perlu berdiskusi secara internal
sebenarnya apa sih perusahaan kita tawarkan bagi posisi ini bagi si kandidat gitu ya. Jadi nggak cuman ya udah nih posisi terbuka kita menawarkan gaji segini, pokoknya benefit kita ya gaji kompetitif lah, terus dapat asuransi. Apakah itu sangat spesifik? Apakah itu relevan dengan peran yang dicari atau yang diinginkan? Apakah itu sesuai dengan kondisi saat ini? Gitu. Jadi nggak bisa lagi pakai satu template sama untuk semua peran. Nah ini contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan seorang kandidat gitu ya melihat iklan yang mereka lihat pertama kali adalah benefit-benefit dan pastinya judul iklan lalu lokasi dan memang gaji kalau itu ditampilkan itu yang dilihat pertama. Dan oke biasanya mereka sudah paham gitu ya, oh ini gaji di atas baru mereka akan turun, mereka lihat ke bawah. Nah lalu mereka mulai start menfilter gitu ya, mulai men-scrutinize, mulai benar-benar mengkritik, waduh ini benefitnya kok bagusan yang ini dari perusahaan ini gitu ya. Lagi jangan lupa iklannya cukup banyak Bapak Ibu, jadi mereka pasti akan membandingkan. Nah, jadi ini perlu dipikirkan gitu sebagai faktor daya tarik. Jadi ini real world application-nya Bapak Ibu. Inilah practical application-nya Bapak Ibu yang disampaikan Pak Erik hari ini ataupun job sheet hari ini. Coba didiskusikan secara internal sebenarnya apa sih yang ingin kita tawarkan, benefit apa. Gitu. Karena iklan yang tidak lengkap nanti saya juga akan sedikit singgung gitu ya. Ini contoh iklan yang lengkap, ada videonya gitu ya, video mengenai produk kah atau mengenai testimoni karyawan atau mungkin kata sambutan CEO. Nah gitu. Jadi itu kembali kepada kultur, budaya dan apa yang sebenarnya ingin ditonjolkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai iklan Bapak Ibu tuh kosong begitu ya. Artinya sangat Spartan, jarang gitu, cuman ada judul, gaji pun ditutup, kemudian lokasi juga tidak clear gitu ya, kemudian job specification-nya juga nggak jelas gitu, pokoknya job desk-nya juga nggak clear gitu, akhirnya responnya nanti khawatirnya akan rendah. Gitu. Jadi selalu benchmark iklan Bapak Ibu gitu sesuai dengan posisi yang dicari. Ya ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi iklan ini terlihat menarik dan perlu diketahui bahwa iklan yang menarik pun gitu ya berasal dari perusahaan yang besar sekalipun itu belum tentu responnya baik. Itu apalagi iklan yang katakan tidak lengkap, kemudian parameter tidak sesuai, perannya tidak sesuai, benefit tidak sesuai. Khawatirnya Bapak Ibu tidak menemukan kandidat yang sesuai. Gitu. Nah ini adalah iklan-iklan yang dalam tanda kutip cukup diminati gitu ya. Artinya banyak trafficnya, cukup ya, ad views-nya juga cukup tinggi gitu. Akhirnya mereka masuk ke company profile, membaca dan sebagainya. Itu akan menambah kesempatan kandidat atau kemungkinan kandidat untuk melamar. Gitu. Ya ini contoh-contoh lagi gitu ya. Jadi di highlight, dikomunikasikan apa sih yang menjadi andalan. Jadi nggak melulu ngomongin gaji, materi ataupun komisi, bonus, tapi hal-hal lain. Gitu. Apakah ada training yang berkesinambungan, atau Bapak Ibu punya gathering yang berkala gitu untuk keluarga, atau Bapak Ibu punya additional leave tadi kayak Pak Erik sebut gitu ya, memberikan pada posisi tertentu. Itu semua adalah benefit yang unik bagi posisi di perusahaan Bapak Ibu yang bisa ditawarkan. Gitu. Nah, ini contoh lagi begitu ya, ada 5-day work week only gitu, ada competitive salary package, professional. Nah, itu adalah kembali lagi dari keputusan yang Bapak Ibu dapatkan dari internal. Nah, ini law of attraction saya nggak akan terlalu mendalami itu. Jadi, yang mau saya sampaikan di sini ini Bapak Ibu saya beri contoh gitu ya, iklan yang dalam tanda kutip tidak terlalu lengkap, baik dari sisi penggunaan iklannya, di sini tipe iklannya gitu ya, ada tipe iklan yang lebih lengkap, komprehensif, lebih kaya gitu ya, ada banner, ada benefit tadi, komunikasi, kemudian ada foto-foto dan video, ada juga iklan yang cukup basic. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi basic ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, kurang lebih gitu ya, secara rata-rata saya ambil sampel dari Agustus ke Oktober, itu ada sekitar 1.200 katakan views gitu ya, orang yang melihat iklannya katakan per hari gitu. Dan ini saya ambil dari yang terendah 800, ini biasanya posisi yang technical gitu ya, atau yang niche atau yang unik itu ada mungkin sekitar 800 sampai ke yang umum seperti admin, finance, sales gitu ya, itu ada di 1.800-an. Ini yang basic gitu ya. Ini kita bukan bicara pelamar ya Bapak Ibu. Ini baru orang yang melihat iklan kita. Melihat ini maknanya kandidat dapat notifikasi iklannya di recommended jobs melalui apps ataupun melalui email, lalu mereka buka iklannya dan masuk membaca iklan kita. Itu baru dikonsider sebagai views. Tapi kalau cuman lihat notifnya, oh ini PTA bikin ada buka orang IT dan sales, nggak mau nanti aja. Dia swipe gitu atau dia delete, message-nya itu nggak akan dikonsider sebagai views. Nah, supaya kita iklannya tertarik, makanya kita harus membuat iklan tersebut selengkap, semenarik mungkin. Nah, itu contohnya. Nah, lalu bagaimana dengan iklan yang lebih lengkap gitu ya, atau kita sebutnya branded atau premium ads, yang mengkomunikasikan promotion misalnya, atau adanya mentoring di situ, atau ada budaya training dan career progression yang baik. Menggunakan, nah ini namanya branded ads ataupun premium ads dengan tampilan yang lebih kaya gitu, yang lebih besar, ada benefit yang dikomunikasikan, seperti Bapak Ibu bisa lihat, itu rata-rata ad views-nya itu sekitar 5.000 sampai 600 views.
itu per iklan. Nah ini dari yang terendah 1.500 sampai 15.000. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan perbedaannya gitu. Jadi kandidat itu sebenarnya benar-benar mau mencari tahu gitu karena mereka akan membandingkan banyak iklan. Nah jadi singkatnya iklan dengan tampilan yang lebih lengkap, lebih kaya gitu ya akan lebih banyak views-nya sekitar 3 sampai 3,6 kali dengan applicant number yang cenderung lebih tinggi 2,6 kali lipat dari iklan yang biasa. Nah, jadi kandidat itu mau mencari tahu sebenarnya perusahaan ini oke, gajinya kompetitif, lokasinya di sini, saya mengenal perusahaan ini, tapi benefitnya apa? Job spec-nya seperti apa? Tes-tes saya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini singkat saja, saya tadi sudah menyambung dari Pak Erik juga bahwa ketika kita mau meng-approach kandidat, sebenarnya itu ada step, gitu ya. Percaya atau tidak, ketika saya berdiskusi dengan para HRD di posisi saya, masih ada yang hanya cukup kirim email gitu, kirim WA, terus nunggu jawaban. Nah, di situ biasanya mereka kadang-kadang kecewa, kok nggak dijawab ya, kok nggak ada balasannya dan sebagainya. Padahal itu ada step-step yang kami sarankan gitu ya, berdasarkan dari best practices, baik dari perusahaan rekrutmen, baik dari headhunting firm, baik dari lobbying group, itu adalah ada beberapa step sebelum menuju kita actually menjadwalkan interview. Ya singkatnya, yang pertama, tentukan dulu siapa nih yang mau menghubungi kandidat. Gitu ya. Kadang-kadang kita nyuruh cuman ya udah deh reception aja yang hubungin gitu ya, front desk aja tuh telepon kandidatnya suruh datang. Padahal kadang-kadang kandidat yang qualified dan relevan dan yang memiliki skill tinggi, mereka suka sangat selektif dan mereka suka bertanya banyak hal. Nah, khawatirnya ketika orang yang menghubungi si kandidat atau mendekati kandidat tidak paham mengenai kultur perusahaan, tidak mengerti mengenai peran yang ditawarkan ataupun posisi ataupun job desk dan sebagainya, tidak bisa menjawab sehingga kandidat kecewa. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu harus menyiapkan satu, katakan excerpt gitu ya, summary, kenapa sih ini kandidat ini harus mempertimbangkan perusahaan saya. Nggak bisa cuma dengan jawaban, oh ya gaji kita paling tinggi. Oke, di si perusahaan itu juga menawarkan gaji tinggi. Oke, perusahaan kita lokasi strategis. Oke, perusahaan itu juga strategis. Nah, jadi benar-benar harus find out gitu secara internal apa sih yang benar-benar bisa kita tawarkan dan kita bisa komunikasikan dan negosiasikan secara confident. Itu. Lalu berikutnya, pekerjaannya sendiri itu mencakup apa saja. Gitu. Jadi saya juga berinteraksi dengan kandidat dalam posisi saya gitu ya untuk mencari kandidat. Kadang-kadang mereka menanyakan gitu, ini saya ngerjain apa aja ya, laporannya kayak gimana ya Mas? Terus nanti softwarenya saya pakai apa ya gitu. Nah mereka mau tahu sampai sejauh itu. Nah kadang-kadang di Indonesia mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga gitu, mereka cenderung malu ya Bapak Ibu ya menanya-nanya hal yang terlalu rinci. Nah akhirnya daripada menghindari mereka akhirnya menghilang begitu ya atau tidak bertanya, mari kita komunikasikan itu, kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban yang relevan. Dan terakhir, kenapa kandidat terpilih? Pastinya be positif. Kenapa kami memilih Anda? Karena kami melihat misalnya latar belakang Anda seperti ini. Kami menyukai ketika Anda melakukan proyek ini dan sebagainya. Jadi harus ada sesuatu yang membuat kandidat itu merasa diminati begitu. Jadi nggak cuman ya kita ada posisi, Anda ngelamar ya kita terima gitu ya. Dan terakhir tadi Pak Erik juga menyinggung dengan sangat baik sekali bahwa berikanlah waktu untuk mengevaluasi bagi si kandidat kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu kepada kandidat. Nah biasanya saya juga masih menemukan para HRD gitu langsung WA, ini ada posisi terbuka, Anda bisa datang nggak besok interview? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Padahal gitu ya, kalau diberikan waktu, bisa nggak Anda datang kira-kira di hari Kamis ini jam segini? Nanti kandidat mungkin jawab, oh saya bisanya hari Jumat jam segini. Nah, apakah Bapak Ibu fleksibel? Gitu ya. Apakah Bapak Ibu memang benar-benar tidak memiliki waktu? Nah, pasti saya yakin bisa ada siasat dan taktik tertentu. Dan yang paling penting tentunya ketika mereka sudah menerima atau sudah tahap interview dan sudah mengerti mengenai katakan benefit, fasilitas maupun job desk yang ditawarkan, kasih mereka waktu. Kira-kira tadi Pak Erik juga bilang berapa lama yang Anda butuhkan. Apakah Anda bisa memberikan jawaban pada kami katakan minggu depan di tanggal segini? Gitu. Apakah Anda memerlukan berapa banyak waktu karena kami membutuhkan posisi ini diisi misalnya di Januari. Mereka yang profesional dan kandidat yang berkualitas pasti paham. Ya, jadi yang paling penting adalah tanyakan aspirasinya apa. Ini bagi mungkin hampir setiap level gitu Bapak Ibu, tapi terutama level-level yang senior. Nah, ini yang sering kali miss gitu. Ketika kita mencari manajer, department head, kadang-kadang kita tetap prosedurnya sama dengan kita mencari frontliner ataupun staff. Dan yang lebih fatalnya kadang-kadang untuk mencari manajer pun atau department head kita masih mendelegasikan atau memberikan katakan tugas itu kepada orang yang belum katakan baru bergabung di perusahaan kita atau belum sesuai dengan perannya. Atau mungkin bukan perannya sama sekali. Gitu. Mungkin orang finance gitu mencoba menghubungi seorang GM gitu atau CEO, itu khawatirnya apabila si GM tersebut kritis gitu, mereka nanti menanyakan hal-hal tertentu dan tidak bisa jawab, kelihatan tidak profesional.
gitu ya. Karena intinya ketika Bapak Ibu menghubungi si kandidat, yang mau dibicarakan adalah apa sih yang membuat mereka tertarik pada sebuah posisi. Itu jadi bukan apa yang Anda bisa tawarkan saja, tapi apa yang membuat mereka tertarik. Jadi Bapak Ibu juga bisa fleksibel gitu ya ketika bertanya, oh ya saya sebenarnya rumahnya jauh, saya mau tuh punya kantor yang lebih dekat. Mungkin Bapak Ibu terus berdiskusikan dengan internal, oke kita bisa menawarkan subsidi transport misalnya, atau kita bisa menawarkan fleksibilitas work from home yang lebih leluasa, atau kita menawarkan WFA kepada kandidat tersebut, karena di perusahaan dia saat ini tidak menawarkan sama sekali. Nah jadi coba cari tahu gitu, atau misalkan Bapak Ibu melihat mereka berada di posisi yang sama selama 15 tahun gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menawarkan kami tawarkan untuk memimpin satu tim baru, divisi baru, buah produk research baru gitu. Anda leluasa untuk untuk memilih timnya sendiri gitu. Nah itu mungkin akan membuat mereka lebih tertarik daripada simply mengatakan gajinya kita double dari posisi Anda saat ini. Nah jadi itu bahkan sampai work life balance begitu. Jadi cari tahu, tidak hanya divonis saja gitu ya, mau apa enggak ya udah. Jadi intinya adalah kita mau mencari tahu sehingga kita bisa menawarkan suatu tawaran yang nggak bisa ditolak gitu. Karena kalau mereka mencari karir, coba tawarkan ini adalah sebuah peran baru di perusahaan kita. Anda mendapatkan kebebasan untuk melakukan sebebas-bebasnya gitu ya. Anda bisa menentukan performance KPI Anda sendiri, Anda menentukan tim sendiri, atau kita di budaya perusahaan kita ini sangat mempercayai work life balance seperti yang Anda cari. Kami bersedia untuk menawarkan Anda misalnya WFA 3 bulan misalnya, 3 bulan setiap 3 bulan, atau WFA selama 1 tahun pertama kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar mau cari tahu, nggak hanya kayak tradisional seperti dulu gitu ya. Dan terakhir ini mungkin seperti menyambung lagi kepada Pak Erik tadi, jangan lupa kandidat itu sekarang banyak channelnya, jadi jangan lupa selalu kalau memang punya channel-channel, website atau sosial media, selalu posting mengenai perusahaan Anda atau mengenai katakan interaksi karyawan Anda gitu, sehingga mereka dapat melihat, oh ini loh perusahaannya itu di dalamnya begini, oh ini perusahaan udah senior banget, mulai dari awal sampai sekarang dia punya departemen sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, kalau bingung silahkan gitu diskusikan dengan marketing Anda gitu, gimana sih kita supaya bisa jadi nggak melulu memasarkan produk tapi memasarkan perusahaan Anda sebagai penciptaan employer branding gitu. Ya kurang lebih begitu dari saya, Mbak Septi. Iya, oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Mas Rekal, tadi materinya bagus banget, gitu ya. Bapak Ibu juga udah dapat tambahan informasi deh mengenai gimana sih tren rekrutmennya gitu ya. Sekarang kan udah mulai update semua ya, apalagi generasi muda ya, Bapak Ibu jadi harus ngikutin nih tren rekrutmennya seperti apa gitu ya. Tadi juga sempat disinggung Mas Rekal berkaitan tuh antara iklan yang Bapak Ibu tayangkan gitu ya. Untuk dapetin kandidat yang bagus, tentu iklannya harus informatif dan persuasif ya Bapak Ibu. Jadi iklan yang bagus akan dapetin kandidat yang lebih berkualitas juga. Nah, next berarti kita udah sampai ke sesi tanya jawab nih. Aku udah check-in di kolom Q&A ya, Pak Erik dan Mas Rekal. Udah banyak juga nih yang masuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Mungkin biar aku mulai bacain ya pertanyaannya. Nah, yang pertama ada Bapak atau Ibu Anonimus. Ini ada tanyain, gimana sih caranya mempromosikan mengenai perusahaan tapi low cost gitu ya. Soalnya perusahaannya perusahaan kecil ini nih. Mungkin Pak Erik atau Mas Rekal mau dijawab? Silakan. Silakan Pak Erik dulu, Pak. Ya kalau misalnya kalau saya sih melihat perusahaan yang kecil itu bukan berarti nggak punya profit atau revenue. Bagaimanapun juga dalam organisasi kita sudah punya tahap-tahapan untuk budgeting. Nah, kalau saat ini kalau dibilang perusahaan kecil low cost, yang paling low cost itu adalah media sosial. Itu kita bisa gunakan media-media sosial. Atau kalau memang tim dari perusahaan tersebut memiliki IT yang memang bisa mengembangkan web, yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rekal, web mengenai perusahaan IT, atau bahkan untuk memposting video-video konten-konten yang memang bisa mencerminkan budaya perusahaan dari pegawainya sendiri. Nah, itu memang hal yang paling mudah dan paling murah untuk low cost. Media sosial banyak platformnya, terus untuk memposting pekerjaan dengan konsep yang atraktif, dan tentunya kekuatan dari word of mouth itu juga memang saya pikir itu memang low cost. Dari saya sih itu sih Mbak, kalau bicara mengenai low cost.
Oke, betul. Paling gampang dengan sosial media sekarang ya, Pak Erik ya. Jadi bisa langsung posting di Instagram atau sekarang lagi tren TikTok ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau branding gitu ya, perusahaannya nggak perlu lagi susah-susah gitu ya. Bisa langsung masukin ke IG-nya, jadi diposting pose perusahaannya seperti apa. Mungkin Mas Rekal mau ditambahin lagi? Oke, jadi benar banget yang Pak Erik bilang. Lagi-lagi mungkin yang kita pikirkan sebenarnya berapa sih kalau kita mau branding yang bagus gitu ya. Mungkin kayaknya begitu. Padahal sebenarnya branding ataupun eh, public public relation atau public communication itu sebenarnya dimulai dari sebenarnya apa yang ada benar-benar saat ini sudah dilakukan perusahaan Bapak Ibu. Dalam artian misalnya tadi di situ dibilang kami perusahaan yang kecil begitu ya, misalkan belum besar dan sebenarnya low cost begitu ya maunya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara low cost, Bapak Ibu coba deh eh, cari tahu begitu ya sebenarnya kalau kita mau mencari konten creator gitu ya, atau mungkin nggak usah konten creator, misalnya media digital marketing officer misalnya seperti itu. Simpel aja, coba cari tahu apa sih yang dibutuhkan mereka, gajinya berapa, lalu coba diskusi dengan digital marketing tersebut, bagaimana kita supaya bisa mendevelop satu konten yang tidak mahal begitu ya, tapi komunikatif dan benar-benar ada di perusahaan kita. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah katakan misalnya sudah benar-benar melakukan WFH atau WFH gitu ya, silahkan dikomunikasikan itu. Itu Bapak Ibu misalnya ada voucher belanja e-commerce gitu setiap bulan, coba komunikasikan itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu harus beriklan spanduk besar-besaran atau billboard gitu ya di Sudirman, bukan soal itu begitu, tapi lebih kepada komunikasikan dengan publik gitu ya, karena publik bukan hanya konsumen sekarang tapi juga adalah pekerja pekerja juga gitu ya, job seeker juga dan juga penikmat produk kita. Jadi bukan hanya marketing yang memasarkan itu, tapi juga marketing juga harus memasarkan seperti apa perusahaan kita gitu. Nah, antara lain dengan konten sederhana yang mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Oh ya, sekarang saya juga mau tambahkan, kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah menyambung tadi Pak Rekal bilang ya, yang mengenai konten kreator dan segala macam ya. Untuk saat ini kita juga bisa melakukan suatu hubungan kemitraan. Jadi nggak perlu kita hire mereka untuk misalnya PKWT atau PKWTT, tapi dengan kemitraan. Nah, dengan kemitraan misalnya untuk jangka waktu yang 3 bulan gitu misalnya untuk meningkatkan rating atau brandingnya perusahaan. Kita bisa meng-hire orang yang khusus untuk menciptakan mengenai bagaimana company profile dan profiling perusahaan supaya terlihat bagus di depan publik. Nah, itu uh, hal-hal teknis yang bisa sebetulnya digunakan yang memang bisa menunjang untuk yang tadi seperti memperkenalkan perusahaan itu. Karena saya percaya perusahaan yang besar itu juga berawal semua dari perusahaan kecil. Nah, dari yang seperti itu bisa bergerak, nah, maka saya pikir itu akan membantu untuk mempromosikan nilai dari citra dari perusahaan. Tentunya kita balik lagi ya, kita sebagai perusahaan dan organisasi juga harus mempersiapkan diri secara internal diri. Jangan sampai iklannya saja yang bagus, tapi kita sendiri juga nggak mempersiapkan diri. Nah, itu juga jangan sampai bertolak belakang. Oke, betul banget Pak Erik tadi dan Mas Rekal ya. Makasih jawabannya. Semoga menjawab untuk Bapak atau Ibu Anonimus tadi ya. Gitu ya. Sebenarnya nanti apa kalau untuk branding sebenarnya di iklan Jobset juga bisa branding loh Bapak Ibu ya dengan branded ad atau premium ad ya Mas Rekal ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Budgetnya kalau masuk mau nggak kasih nih, tahu. Mas Rekal? Bisa dimasukin, Mbak. Bisa dimasukin ya? Iya. Bisa ya. Oke, next aku akan bacain pertanyaannya lagi. Yang ini sama nih masih anonimus juga. Pak, gimana sih caranya merespon atau menjelaskan kepada kandidat yang request gajinya tinggi tapi tidak sesuai dengan background pendidikan atau skillnya? Ini sering terjadi ya. Kalau saya melihatnya gini ya, gaji tinggi itu nggak ada hubungannya dengan background pendidikan. Saat ini orang-orang lebih melihatnya kepada kompetensinya, skill dan kompetensi. Tapi background pendidikan enggak. Misalnya begini, seorang HR manager gitu loh. Kalau backgroundnya sarjana teknik, emangnya kenapa? Kalau HR manager, backgroundnya sarjana pendidikan guru, memangnya kenapa? Dan apakah itu mempengaruhi dia punya salary? Atau banyak juga nih orang-orang muda yang saat ini yang sudah bergelar S2, tapi jam terbangnya belum tinggi, tapi hanya gara-gara background pendidikan gitu. Saya asumsikan begitu ya. Dan hanya gara-gara jenjang pendidikan, maka dia request-nya tinggi.
saya tidak melihat itu, tapi untuk mengantisipasi itu, makanya penting sekali bagi sebuah organisasi memiliki skala struktur upah. Nah, skala struktur upah ini yang akan menentukan nanti levelingnya ada di mana. Seseorang tuh ada level 1, level 2, level 3 gitu misalnya ya. Nah, level 1 misalnya staff, level 2 misalnya senior staff, dan seterusnya ke atas. Nah, posisi yang dimaksud itu apa? Nah, biasanya dalam skala struktur upah itu ada range gaji tuh, dari minimal, mid, dan maksimum. Nah, itu akan dilihat dari skala struktur upahnya, apakah orang tersebut dengan kompetensi yang sesuai, yang setelah kita review dan setelah kita interview kandidatnya itu masuk, tinggal negosiasi gaji, dan range-nya sesuai, apakah dia masuk dalam struktur upah kita. Jangan sampai begini, kita nggak punya skala struktur upah, terus ya suka-suka aja ya, kurang lebih segini deh, atau patokannya 20% dari yang tadi saya singgung ya, yang ada juga kandidat yang berbohong gitu ya, dalam hal gaji. Misalnya gaji dia sekarang sudah 5 juta, ya udah deh saya naikin gaji kamu 20% deh dari 5 juta, misalnya gitu. Nah, itu akan menjadi masalah baru. Bagaimana dengan rekan-rekan atau tim yang sudah lama ada, yang kebetulan posisinya sama, yang ternyata gajinya nggak sama, angkanya nggak sama. Dan atau ada suatu perubahan bisnis perusahaan yang tiba-tiba HR tolong dong kita lagi mau membenahi mengenai organisasi, tolong dibuat skala struktur gaji. Nah, itu yang buat pusing pada saat kita buat skala struktur gaji, ternyata gajinya itu belang-bonteng, posisi yang sama, jabat level yang sama, namun dia punya skala struktur upah itu sudah misalnya staff atau senior officer, supervisor, gajinya melebihi manajer gitu loh misalnya. Nah, itu bagaimana kita mau menyusunnya? Oleh sebab itulah makanya sebelum sampai ke sana, sebelum sampai rusak sekali, wajib bagi suatu perusahaan sebaiknya idealnya memiliki skala struktur upah yang menjadi guideline para HR untuk menentukan gajinya berapa. Karena kalau memang kita menawarkan A yang maunya B dan nggak cocok, nggak ketemu, artinya nggak jodoh. Kalau saya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kandidat benar-benar high potential dan kita benar-benar perusahaan butuh banget nih orang dan kita berani bayar tinggi untuk maksimum, ya mungkin kita mainkan dengan benefit-benefit yang lain. Ya udah Pak, Bapak nggak usah ke kantor, Bapak cukup aja ke kantor 2 hari Pak. Bapak di rumah 3 hari, atau Bapak nggak perlu ke kantor, Bapak WFH. Bapak cukup koordinasi via telepon. Bapak punya khusus untuk levelnya Bapak, misalnya kami berikan COP, atau misalnya yang tadi itu adalah cuti 18 hari Pak dalam 1 tahun. Yang nanti kalau tidak bisa diambil, bisa diuangkan Pak. Nah itu kan benefit-benefit lain yang memang bisa dimanfaatkan. Dan sekarang penting juga nih asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan juga penting nih. Apakah perusahaan ini punya asuransi kesehatan? Oh punya. Anak di cover nggak Pak? Nggak di cover. Wah udah minus tuh. Istri di cover nggak Pak? Nggak di cover. Udah minus tuh. Tapi kalau misalnya istri di cover dengan budget rawat inap rawat jalan 100%, anak sampai anak ketiga di cover, dental treatment di cover, kacamata di cover, pede banget kita lakukan negosiasi. Jadi teman-teman ini juga nggak dipaksa juga sih sampai kalau itu perusahaan harus ada ini enggak. Minimal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah ada aja. Kenapa saya ngomong gini? Believe it or not, banyak juga perusahaan yang tidak comply dengan aturan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman para praktisi, bagi perusahaan yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, segeralah daftarkan karena ini akan lebih menguntungkan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat budgetnya untuk memiliki asuransi kesehatan di luar dari BPJS Kesehatan. Dengan BPJS Kesehatan, paling tidak para karyawan kita itu tercover dengan asuransi, meskipun dengan dari pemerintah. Anda bisa bayangkan pada saat terjadi kecelakaan kerja yang cukup parah, kalau kita tidak memiliki BPJS Kesehatan, perusahaan tidak memiliki BPJS Kesehatan, dan Anda harus bertanggung jawab, perusahaan harus bertanggung jawab pada saat itu untuk mengcover segala biaya pengobatan dan operasinya misalnya kalau dibutuhkan. Dan bisa dibayangkan cash flow yang terganggu pada saat itu. Jadi BPJS Kesehatan paling tidak minimal harus ada dan BPJS Ketenagakerjaan minimal harus ada. Itu sih dari saya, Mbak. Baik, kalau ada yang mau ditambahkan mungkin? Aku rasa sudah terjawab ya Mbak Septi. Lengkap banget sama Pak. Udah lengkap banget benar dari Pak Erik ya. Oke, next question. Ini ada yang tanyain lagi nih Pak Erik sama Mas
Rekal ya, kalau misalkan ada kandidat yang udah diterima setelah diinterview dan ternyata kinerjanya tidak sesuai nih dengan apa yang sudah dipaparkan saat interview, adakah solusi atau saran yang bisa dilakukan sama perusahaan? Ya, mungkin Pak Erik atau Mas Rekal? Coba saya simpulkan ya tadi ada dia sudah masuk dan Ya, ternyata performance-nya underperformance ya. betul, nggak sesuai dengan yang dipaparkan Diarahkan. yang dikasih tahu waktu interview, Ya. Pak. Nah, balik lagi nih, kita balik lagi kepada dasar hukumnya dulu nih ya. Kalau kita meng-hire seorang karyawan dengan status karyawan tetap PKWTT, maka dia punya masa percobaan 3 bulan. Nah, masa percobaan 3 bulan itu bukan masa coba-coba, Bapak Ibu. Itu yang sering miss oleh para user. Setelah lewat 3 bulan, HRD minta, tolong dong Pak, reviewnya gimana? Aduh, nggak bagus dia, Bu. Oh, terus, nggak bagus dia, Pak. Terus, tolong dong Pak, probationnya diperpanjang 3 bulan. Saya cuma mau sampaikan, itu nggak bisa Bapak dan Ibu. Itu pelanggaran hukum. Masa probation itu selama-lamanya adalah 3 bulan dalam satu kali masa periode. Yang dimana dalam masa periode 3 bulan itu, para pihak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa menimbulkan suatu konsekuensi hukum apapun. Dari perusahaan, kalau melihat performance kerjanya jelek nih, wah udah deh. Ya sudah, kita panggil, kita informasikan, dan kita putuskan. Kamu sampai misalnya sampai bulan ini saja. Selesai. Dalam masa periode probation ya. Pun begitu dengan kandidat. Kandidat melihat perusahaan ini kayaknya nggak sesuai dengan habitatnya saya, dengan cara kerja saya, dengan apa yang memang saya inginkan dan saya bayangkan sebelumnya. Sepertinya saya nggak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi, saya mau resign Pak bulan depan. Dalam masa periode 3 bulan itu nggak apa-apa. Nah, yang salah adalah kalau dalam periode 3 bulan ini, kandidat itu tidak direview dengan baik. Itu yang salah. Itu kalau misalnya PKWTT. Terus Pak, bagaimana Pak dengan masa kontrak Pak PKWT? Boleh nggak Pak? Kalau performance-nya underperformance, kita jelek, kita putuskan segala macam, putusin kontrak sebelum kontrak itu berhasil. Nggak boleh Bapak Ibu. Kedua belah pihak itu tidak boleh melakukan one prestasi dalam masa PKWT. Karena itu PKWT, terikat hubungan kontrak, ada kesepakatan. Nah, namun, balik lagi ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, itu memberikan ruang dan gerak yang cukup fleksibel dan dinamis bagi user, bagi perusahaan. Bisa saja, misalnya nih, yang digunakan pada prakteknya saat ini banyak, bisa saja alih-alih kita menggunakan masa probation 3 bulan, mereka melakukan negosiasi untuk kontrak selama 6 bulan. Bisa saja seperti itu. Ini balik-balik lagi ya, ini negosiasi ya. Meskipun bisa saja dengan begitu resikonya apa? Resikonya kita kehilangan kandidat yang bagus. Kenapa? Karena bisa saja calon kandidat yang bagus itu sebelumnya itu employee permanen. Pada saat kita ditawarkan gitu 6 bulan, mereka tidak bersedia. Nah, balik lagi ya, di situ terjadinya satu posisi bargaining position. Kalau memang kandidat tersebut memang hypo dan memang itu bagus, ya mereka bisa bargaining, saya mau PKWT dengan masa probation 3 bulan. Nah, kalau kembali ke kasus tadi, biasanya mereka akan lihat, ya sudah kalau gitu PKWT dulu 3 bulan kita lihat apakah sesuai itu, 3-6 bulan biasanya PKWT. Tapi jangan sekali-sekali memutuskan kontrak one prestasi di tengah masa kontrak yang masih berjalan. Nah, itu yang saat ini masih sama, baik dari Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa pemutusan hubungan kontrak itu akan menimbulkan suatu sanksi hukum, yaitu apa? Denda. Perusahaan harus membayar sisa kontraknya, pun begitu pekerja harus membayar masa sisa kontrak kepada perusahaan. Meskipun pada prakteknya si pekerja itu seringkali tidak memenuhi sanksi tersebut. Tapi kalau misalnya perusahaan yang memutus pihak, nah biasanya pekerja menuntut tuh. Tapi kalau sebaliknya, nah biasanya missing in action, biasanya kan begitu. Gitu Mbak. Jadi kalau misalnya yang tadi ya ada masa-masanya itu. Seperti itu. Oke, baik Pak Erik. Semoga menjawab tadi Bapak atau Ibu ya yang tadi anonimus juga. Nah, ini kayaknya pertanyaan berikutnya nih berhubungan juga nih Pak Erik sama pertanyaan. Untuk apa? Ada batasannya nggak sih sebagai Sorry, putus-putus suaranya. Agak terputus, Mbak Septi, bisa diulangi? Untuk sebagai calon karyawan banyak motif bagus ya. Iya, dengar
Halo? Ya, agak Halo? terputus-putus suaranya tadi Mbak Septi. Ini di saya atau di Mbak Septi ya, yang freeze ya? Sama Pak Erik, di saya juga nggak Oh mendengar. gitu. Oke, udah lebih baik Oke, Pak ya jaringannya. lebih baik, lebih baik. Ya. Oke, ya Pak ini tadi pertanyaannya ya menyambung seperti pertanyaan yang sebelumnya. Ini Pak Guyup ya, beliau ada tanya ini interview dan meyakinkan, tapi pas kerja ternyata hanya bisa konsep aja, tapi tidak bisa eksekusi. Gimana nih caranya biar HRD bisa dikasih pagar buat calon kandidatnya karena akan bakalan terus dikejar dengan user untuk kandidat yang dibutuhkan gitu. Mbak Septiana, suara terputus-putus Mbak, mungkin bisa dimatikan off cam dulu Mbak supaya nggak ini Mbak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Guyup ya. Pak Erik bisa dengar aku Ya, putus-putus Mbak. Mungkin off cam dulu Mbak biar nggak jaringannya atau oke. Oke, udah bisa dengar Nah, lagi suaranya lancar? jauh lebih baik. Oke, Tadi Pak baik. Guyup nanya apa ya Mbak Septi? Iya, Pak Goimnya agak tanyain Pak nih ya, ternyata CV kandidatnya keren banget dan meyakinkan saat interview, tapi ternyata pas kerja, pas sudah kerja ternyata hanya bisa konsep dan tidak bisa eksekusi. Gimana nih caranya HRD biar bisa dikasih pagar mungkin atau batasannya ya buat calon karyawan tersebut, karena bakalan terus dikejar sama user yang membutuhkan posisi tersebut. Saya cuma katakan begini ya, simple. Pasti ada salah miss dalam interview. Kalau Oke. CV-nya udah oke, dalam interviewnya sudah oke, dan eksekusinya nggak oke, pasti ada yang miss di interview proses. Pasti ada yang miss. Karena begini ya, kalau saya pribadi dalam hal untuk memilih kandidat yang dalam posisi-posisi yang sangat strategis dan penting, dan memang dibutuhkan, kalau interview tidak cukup, kita bisa menambahkan suatu metode lain loh, misalnya panel interview, dengan mereka dengan men-challenge mereka untuk membuat suatu bisnis proses. Nah, tadi saya sudah singgung di awal untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang open question. Seperti apa yang Anda maksud, apa yang mendorong Anda, misalnya contoh-contoh pertanyaannya ya, apa pertimbangannya, apa yang membuat Anda, bagaimana prestasi Anda. Jangan sampai mereka, tadi saya sudah singgung ya, overconfidence, mereka menceritakan begitu hebatnya program kerjanya, begitu hebatnya mereka, atau kami, mereka, sebuah kerja tim, tapi mungkin perannya sangat kecil. Nah, itu perlu ditanya lebih digali lagi lebih dalam mengenai teknis, cara. Tadi saya sebetulnya men-sharing mengenai best practice-nya, mengenai bagaimana untuk mengidentifikasi bagi kandidat ini bohong atau enggak. Karena jangan sampai setelah kita lihat CV-nya keren banget, ya kan? Kalau CV-nya keren banget dan kalau benar dia yang buat, pasti interviewnya bagus. Kalau interviewnya udah bagus, kita gali lebih dalam lagi, pasti kandidatnya bagus. Kalau emang benar ya. Tapi kalau misalnya CV-nya udah bagus, terus pada saat interviewnya, dia berbelit-belit, tadi jawabannya berbelit-belit, terus dia overconfidence, defensif, dengan body language yang mungkin tidak percaya diri atau misalnya seperti itu saya yakin pasti nggak kena, nggak dapat. Kecuali kalau kita sebagai recruiternya nggak siap juga, atau kita tidak kurang ahli, atau mungkin kita mempointing orang yang salah untuk melakukan rekrutmen. Nah, itu juga perlu. Jadi kalau sampai dia di dalam, sudah terlanjur nih CV-nya bagus, ternyata eksekutornya nggak bisa, ya balik lagi, maunya rencana perusahaan mungkin mau tetap keep atau tidak. Nah, gitu aja. Pasti dalam 10 interview, pasti ada 1-2 yang mungkin, atau 10 kandidat yang masuk, mungkin ada 1-2 yang underperform, yes. Itu kita nggak bisa pungkiri, sehebat-hebat apapun teknis, dan sehebat apapun sistem yang kita gunakan untuk menyaring kandidat, pasti dalam 10 karyawan yang masuk, kandidat baru yang masuk, pasti ada 1-2 orang yang underperformance. Nah, pertanyaannya, mau seberapa besar nih persentase yang underperformance yang kita terima? Itu kan tergantung dari bagaimana proses rekrutmen dan interview yang kita lakukan. Kalau teknik-teknik yang digunakan sudah benar, maka saya rasa hal-hal yang seperti itu pasti presentasinya lebih kecil. Tapi kalau sudah di dalamnya, ya sudah, prosesnya mau gimana? Apakah kita mempertahankan atau kita mau melepas?
Kalau kita mempertahankan, statusnya bagaimana tadi? Ada masa percobaan 3 bulan, atau mau kita tunggu kontraknya sampai selesai? Nah, seperti itu. Jadi kita memperlakukan kandidat itu juga dengan benar ya, meskipun, ini jangan take it to personal ya, meskipun kandidat tersebut mungkin membuat kita underperform di depan atasan kita, tetapi kita nggak boleh juga take it personal. Jadi paling penting berlaku objektif dan profesional. Kalau memang ia pun harus di-fired, maka ya lakukan secara profesional dan sesuai dengan comply dengan undang-undang. Ada hak, apakah ada uang penghargaan masa kerja yang harus diberikan, apakah ada hak-hak yang harus memang diberikan, apakah ada sisa cuti yang memang harus dibayarkan, karena itu juga mempengaruhi branding perusahaan di luar sana. Word of mouth itu juga berlaku di situ. Di situ Mbak Septi. Oke, baik Pak. Pak Guyup ya. Baik, ya semoga menjawab Pak Guyup tadi pertanyaannya. Oke, next question ada lagi Pak. Ini mau tanyain, biasanya hal-hal apa aja sih yang jadi pertimbangan HR atau manajemen untuk nentuin salary yang ideal bagi calon karyawan? Balik lagi ya, komponen untuk penentuan gaji tentunya banyak. Tetapi balik lagi ya, supaya kita juga nggak pusing. Karena kalau kita bicara tingkat kepuasan manusia itu nggak ada batas. Kalau ditanya kamu mau berapa gajinya, even staff aja maunya gede-gede banget gitu. Fresh graduate aja maunya gede-gede banget. Nah sekarang bagaimana penentuannya? Itu balik lagi ya, tadi adanya skala struktur upah itu pasti ada. Nah skala struktur upah itu nanti kan dihubungkan dengan job description, workload analisisnya, nanti juga ada rumus kompetensi yang dibutuhkan. Jangan sampai kita meng-hire orang dengan spesifikasi tinggi tapi underpay, atau jangan sampai kita dengan misalnya admin tapi overpay, atau misalnya workload-nya tuh beresiko yang rendah atau tidak tinggi tapi kita tuh underpay. Dia sebagai seorang HR manager gitu misalnya, tapi harus mengurusi sebetulnya di corporate gitu, mengurusi 5 korporasi atau 6 PT, terus harus mengurusi permasalahan yang berhubungan dengan di luar dari job desk-nya. Mungkin dia harus mengurusi bertanggung jawab juga dengan departemen corporate secretary-nya. Nah, kita nggak mungkin melakukan itu dengan underpay. Sekarang kalau hitung-hitungannya, misalnya kita seorang HR harus bekerja dengan, biasanya HR gabung dengan GA aja tuh. Nah, GA itu sebetulnya divisi sendiri loh, bukan bergabung dengan human resource loh. Cuman karena apa ya, kebiasaan kali ya, balik lagi ya zaman-zaman kuno dulu ya, HRGA. Padahal HR itu ya HR, namanya juga human resource. Itu ngapain ngurusin general affair gitu. Namun prakteknya ada, tapi gajinya itu biasanya itu underpay loh. Ngurusin GA itu pusing, apalagi perusahaan yang misalnya OB-nya banyak, mobilnya banyak, gedungnya sering bocor. Misalnya gitu ya. Terus gedungnya hampir semuanya kaca semua, halamannya luas. Itu bisa dibayangin nggak repotnya? Belum lagi ngurusin manusia-manusianya gitu. Nah, jadi kita lihat juga workload-nya itu sesuai atau tidak. Jadi komponen-komponen untuk penentuan salary itu biasanya akan relate dengan salary struktur upahnya. Anda bisa bayangkan misalnya seorang HRGA dibayar 10 juta misalnya, atau Anda harus meng-hire seorang another GA yang misalnya 10 juta lagi, itu kan 20 juta ya. Misalnya nih, kalau kita lihat secara komponennya, bodoh-bodohan hitung lah. Nah, itu aja butuh 20. Ya udah deh, I bayar you 15 deh, udah timely deh, I saving 5 juta. Misalnya kalau mau bodoh-bodohan, nggak ada struktur upah tuh begitu lah. Kalau misalnya, atau enggak, yang tadi saya bilang, seorang HR manager, seorang divisi head, itu mengurusi 5 korporasi gitu loh. Dengan angka yang satu gitu. Anda bisa bayangin kalau misalnya seorang divisi head, satu divisi head misalnya 10 juta, 1, 2, 3, 4, 5, itu 50 juta sendiri harus keluar cost ya. Sementara dia dibayar misalnya 25 juta atau 30 juta. Itu saja kita sudah saving 20 juta lebih hemat. Nah itu kalau bodoh-bodohnya begitu ya. Makanya kalau dilihat komponen apa saja yang harus diukur, yaitu ada job description-nya, job analisisnya, workload analisisnya, seberapa besar tanggung jawabnya, termasuk juga dengan kepada siapa dia reporting. Jadi itu juga menjadi suatu komponen untuk penentuan pembuatan. Saya katakan pembuatan skala struktur upah yang menjadi pertimbangan. Karena pada saat penentuan upah itu kita tidak bisa keluar dari skala struktur upah yang nantinya akan merusak struktur upah itu sendiri. Ya, kalau memang ada benefit-benefit lain, maka itu di luar daripada paket formalnya. Nah, tadi saya bilang ya, misalnya dia dapat tunjangan transport allowance-nya uang tol atau uang bensin, nah itu
itu menyertai menjadi tunjangan tidak tetap. Gitu, Mbak Septi. Oke, baik kalau begitu Pak Erik. Semoga menjawab tadi pertanyaannya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak Pak Erik, cuman waktunya ternyata nggak cukup gitu ya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi yang aku akan bacain ya Pak Erik atau Mas Reka nanti boleh tanggapi ya. Nah, ini ternyata anonimus lagi gitu ya. Izin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa keep kandidatnya, namun di satu sisi kita tidak boleh menjadikan kandidatnya untuk bisa menghubungi dalam kurun waktu tertentu, gitu ya. Di satu sisi terkadang memang kebutuhan atau permintaan user kadang berubah, bisa terjadi saat ini diminta atau di hold kembali di kemudian hari, di beberapa hari berikutnya, gitu ya. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Pak Erik atau Mas Rekal terkait pertanyaannya. Ya, ini saya sering menghadapi ini. Jadi kita disuruh, oh ini bagus nih, kita keep dulu, gitu ya. Tapi nanti dulu kita jadi dibuat kayak suatu bench gitu ya, cadangan gitu di buku cadangan. Hire terus, jangan pernah berhenti untuk meng-hiring, hire terus. Nah itu saya nggak setuju dengan pendapat itu. Jadi kita nggak bisa meng-hire suatu kebutuhan kandidat tanpa adanya kebutuhan itu sendiri. Jadi kita random hire atau meng-hire terus, kita buat benchmark karena itu kan bukan, kandidat ini kan bukan sesuatu yang fix ya. Mereka punya pilihan, mereka punya kesempatan yang kita tidak bisa paksa mereka untuk tidak untuk menerima dan menunggu kita terus ya. Seperti tadi saya bilang ya, even kita sudah melakukan proses interview, mereka tidak mungkin paginya sama kita, mungkin siangnya sama yang lain interview. Sekarang tinggal cepet-cepetan aja mana yang kita mau. Bisa saja kita kehilangan. Saya pernah kehilangan kandidat yang high potential yang sesuai dengan kebutuhan kandidat hanya gara-gara kasus seperti tadi. Jadi makanya kalau saya sih triknya begini. Kalau saya lihat ini benar-benar high potential, saya akan kasih dia waktu untuk menunggu. Saya akan hubungi kamu dalam 3 hari. Tunggu kabar dari saya dalam 3 hari. Itu biasanya benar-benar yang saya kategorikan akan masuk ke lebih dari 50% ini akan lolos sesuai. Jadi saya akan waktu 3 hari sambil saya melihat 2 atau 3 kandidat yang lain. Setelah itu saya akan bawa kandidat itu ke user untuk didiskusikan bahwa dari hasil semua seleksi kita sudah masuk ke dalam 3, mengkerucut menjadi 3 kandidat ini yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini saya minta waktu user untuk langsung diproses dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 hari maksimum. Nah, kalau saya biasa akan melakukan triknya seperti itu, best practice. Tapi kalau kita disuruh melakukan menangan mereka untuk waktu tertentu karena perubahan, itu hilang. Saya pernah meng-approach satu orang high potential kandidat selama 1 tahun. Dia sudah 2 kali dia sudah pindah kerja. Jadi dia waktu itu dia masih kerja di A, saya interview, tetap dia pindah di suatu perusahaan lagi. Saya tetap memaintain hubungan baik, oh ya Pak gini nih masih berminat nggak? Saya tetap maintain dengan cara begitu. Jadi makanya saya bilang pada saat kita melakukan proses interview, saya tidak melakukan interogasi. Saya membangun keakraban. Saya membuat ini sebagai suatu relasi yang mutual, gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya setelah saya maintain, pada akhirnya saya membutuhkan yang bersangkutan. Dia sudah pindah lagi di tempat yang lain. Ini bukan kutu loncat ya, tapi memang passion-nya kebetulan dia sesuai. Dan saya masih berminta, jikalau saya meminta, ini bukan lagi perusahaan ya, tapi jikalau saya membutuhkan saudara, apakah saudara masih mau untuk mempertimbangkan hal itu? Dia bilang, Pak, saya senang sekali, saya apresiasi, dan sepanjang Pak Erik yang meminta, saya akan sangat mempertimbangkan itu. Nah, itu yang saya bilang, kita pun sebagai recruiter berhasil melakukan branding kepada mereka bahwa yang dipegang itu sudah, trust-nya itu sudah ke kita bangun trust-nya itu di situ. Bukan di perusahaan itu lagi, tapi sepanjang memang misalnya saya yang menginterview, saya yang meminta, maka itu akan menjadi jaminan. Nah, itu kapanpun saya membutuhkan, itu bisa. Dengan catatan apa? Ya kita dari awal, kita sudah bangun keakraban, kita sudah bangun trust, kita sudah bangun suatu suasana yang memang posisinya itu kita mutual. Seperti itu. Seperti itu Mbak Septi. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Septi ya. Ya, benar-benar menjawab pertanyaannya tadi ya. Pas Rekal mungkin ada yang mau ditambahin terakhir? Nah ini
kebetulan Mbak Septi, jadi di sini ada pertanyaan juga yang terkait job street ya dari Anonymous. Saya juga sambung dari yang Pak Erik tadi. Berikut sekaligus menjawab ini. Jadi pertanyaannya bagaimana cara hire kandidat managerial up level di job street supaya lebih cepat dan tepat gitu ya. Karena selama ini untuk kandidat level managerial up saya sulit dapat di job street. Apakah ada tips khusus gitu. Nah, tadi Pak Erik sudah menjawab begitu mengenai sebenarnya bagaimana sih supaya ada kandidat yang di keep gitu ya. Nah, di sini saya mau ceritakan sedikit gitu. Jadi, ketika Bapak Ibu berpartner dengan job street, ini dalam konteks job street, Bapak Ibu menayangkan suatu iklan, semua kandidat yang masuk ke iklan Bapak Ibu begitu ya yang melamar, itu adalah menjadi database Bapak Ibu selama 12 bulan ke depan. Nah, Pak Erik tadi dengan tepat sekali mengatakan bahwa itu mereka tuh bukan cadangan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu melihat potensi mereka. Katakan dari 500 misalnya yang masuk ada 25 misalnya yang Bapak Ibu shortlist atau daftar pendek dan ada 5 orang yang Bapak Ibu sangat tertarik begitu ya. Lalu satu orang yang benar-benar akhirnya onboarding. Nah, yang 25 ini Bapak Ibu jangan reject gitu, jangan cuekin. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa ada potensi masih di mereka, bina hubungannya. Karena toh itu tetap menjadi database Bapak Ibu selama 12 bulan ke depan. Artinya tetap dimonitor. Karena betul seperti yang Pak Erik bilang tadi, kalau kita mau mendapatkan kandidat yang terbaik, tentu bukan mereka yang kerjanya loncat-loncat pekerjaan. Pasti mereka loyal pada pekerjaannya dan mereka merupakan katakan posisi kerja yang sangat high level gitu ya. Artinya benefitnya baik, kemudian mereka juga satisfied di perusahaannya. Nah, itu adalah up to us gitu ya, bagaimana kitanya untuk menjaring mereka dan menjangkau mereka dan melobi mereka. Nah, tadi saya sudah ceritakan sedikit, coba gunakan yang namanya benefit-benefit tadi atau attraction factor. Nah, menyambung yang pertanyaan tadi baru saja gitu ya mengenai gimana sih cara merekrut manajer yang cepat dan tepat gitu ya. Nah, sepemahaman saya, pengalaman saya ini Bapak Ibu, manajer itu tidak pindah-pindah. Artinya ketika dihubungin nggak bisa langsung join besok. Manajer itu mereka butuh waktu karena mereka punya tim, mereka punya tanggung jawab, risk factor perusahaan mereka juga peran mereka juga lebih banyak sehingga mereka tidak dengan cepat gitu dapat berpindah. Nah, inilah kaitannya dengan database tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap membangun database tadi dan menjaga keakraban, si manajer yang tadi belum dapat di katakan bulan Januari, ketika Bapak Ibu bina dengan baik, ternyata dia bisa bergabung di Juni. Nah, sedikit sekali gitu sukses story-nya gitu ya Bapak Ibu yang saya dapatkan dari para employer bahwa oh ya saya cari manajer kemarin hari ini dapat. Kecuali mereka benar-benar sudah paham gitu ya apa yang akan ditawarkan dan mereka gajinya sangat kompetitif, mereka punya benefit yang khusus dan job desk-nya mereka sangat menarik dan mereka perusahaan yang katakan brandingnya ternama, mungkin mereka bisa melakukan itu. Tapi pengalaman saya perusahaan MNC sekalipun dengan karyawan 1000 plus gitu ya yang prinsipalnya di luar negeri, mereka nggak bisa cari department head atau manajer dalam waktu seminggu 1 bulan. Mereka pasti akan membangun karena investasi yang Bapak Ibu berikan gitu ya untuk mendapatkan kandidat yang sesuai itu harus harus berbalik begitu ya, berbanding lurus gitu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu investasinya maunya cepat ya nanti dapat manajer ya yang tidak qualified gitu ya, atau jam terbang tidak tinggi atau tidak high skill. Bapak Ibu meluangkan waktu, menginvest waktu Bapak Ibu, mungkin ada cost di situ, Bapak Ibu akan kemungkinan besar mendapatkan kandidat yang lebih sesuai. Kalau kurang lebih begitu. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Nah, ini karena waktunya juga sudah di penghujung gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti Bapak Ibu bisa dijawab mungkin next webinar gitu ya. Mungkin tadi ada yang sempat tanyain juga kalau ada webinar yang dibuat kalau ini kan khusus untuk perusahaannya gitu ya. Ini ada nih khusus buat kandidatnya yang udah terkena layoff. Nah, mungkin nanti next kita akan jadi pertimbangan gitu ya tim Jobstreet untuk adain lagi webinar-webinar berikutnya. Nah, baik kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir ya, di webinar kali ini ya. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Mas Rekal, tadi penjelasannya sudah sangat menarik banget gitu ya. Dan juga bisa jadi tambahan pengetahuan nih buat Bapak Ibu hiren gitu ya, biar nanti next rekrutmennya juga lebih efisien, bisa dapat kandidat-kandidat yang sesuai juga gitu ya. Mungkin Pak Rekal atau Pak Erik mau ada yang disampaikan sebelum ditutup webinarnya? Mungkin saya dulu sedikit, saya dulu Pak Erik sebentar. Saya tahu Pak Erik pasti. Jadi singkat saja untuk Bapak Ibu di sini rekan-rekan HRD gitu ya. Jangan khawatir, saya tadi sudah tangkap beberapa sedikit kurang lebih seperti keluhan begitu ya, bahwa ada beberapa
katakan senario atau case di mana kandidat tidak merespon, kandidat tidak datang, susah diundang dan sebagainya. Jobstreet selalu mengedukasi kandidat gitu ya, dan percayalah di masa pandemi ini, di awal masa pandemi kita sudah semakin intens untuk mengedukasi kandidat bahwa sewaktu-waktu Anda dapat dihubungi hirer, Anda harus bersikap profesional, bahwa Anda secara status dan track history akan direkod begitu ya. Jadi tadi ada yang nanya gimana sih cara nge-blacklist kandidat. Hal yang sama saya jawab, sama Jobstreet juga nggak bisa nge-blacklist perusahaan kecuali mereka perusahaan tipu-tipu ya. Sama kandidat juga kita tidak blacklist. Tapi di situ ada yang namanya sistem komen, ada yang sistem track history. Jadi dari sisi Jobstreet juga kita men-tracking apakah kandidat ini responsif, apakah kandidat ini aktif gitu ya ketika diundang dan berinteraksi, maka mereka akan mendapatkan apa namanya teguran dari Jobstreet begitu. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau memang Bapak Ibu menanyakan bagaimana sih caranya supaya kandidat tuh kita nggak ngelamar lagi, memang kembali lagi Jobstreet tidak membuat suatu wall gitu ya atau paywall di mana kandidat itu tidak bisa melamar gitu. Jadi semua kembali lagi pada si kandidat. Namun Bapak Ibu bisa memberikan fitur komen tadi untuk mengidentifikasi bahwa kandidat ini katakan sebelumnya tidak hadir atau kandidat ini tidak beritikat baik dan sebagainya, itu adalah diskresi dan wewenang dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bicaralah dengan account manager Bapak Ibu kalau memang ada minat untuk berpartner dengan Jobstreet, silakan hubungi customer service Jobstreet, kami akan bantu Bapak Ibu apapun pertanyaannya begitu. Ya, terima kasih. Ya, menyambung sedikit dari Pak Rekal mengenai kandidat, saya cuma mau menyampaikan juga bahwa kita di sini juga sebagai pekerja dan kita juga sekaligus juga kandidat untuk mencari kerja. Oleh sebab itu dari sekarang kita juga harus memaintain profile dan portofolionya pribadi kita masing-masing. Hati-hati dalam posting karena para recruiter pun itu mencari jejak digital. Apa yang sudah pernah diposting termasuk di media sosial kita. Tidak sedikit yang saat ini di dalam form pengisian employment formnya itu mereka mencantumkan account termasuk media sosial yang memang bisa di search. Jadi mereka tetap akan melihat termasuk pun komentar-komentar entah itu di media sosial platform apapun. Jadi sebagai para profesional kerja, mohon berhati-hati dan bangunlah self branding kita sendiri dengan cara yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jobstreet, terima kasih Pak Rekal, terima kasih Mbak Septiana, terima kasih buat Bu Veronica juga ya, dan Pak Guyup juga. Salam hormat Pak Guyup, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan teman-teman yang lain yang sudah mau hadir di acara Morin Talks dengan Jobstreet. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini ya. Semoga kita nanti bisa ketemu di webinar-webinar yang berikutnya gitu ya, yang diadain oleh Jobstreet. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak Mas Rekal gitu ya untuk penjelasannya tadi. Semoga nanti materi yang dibawain hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk proses rekrutmen gitu ya. Sekali lagi terima kasih, saya Septi. Sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Erik. Sampai ketemu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu. Selamat tahun baru Pak.